Han Jian. Ling Xuanxuang tiba-tiba melangkah maju dan menghambur ke pelukan Han Jian. Terisak keras, tahukah kau? Aku sangat merindukanmu. Setelah kau pergi, kupikir aku takkan pernah melihatmu lagi di kehidupan ini. Setiap kali aku berkultivasi, bayanganmu selalu muncul di benakku, terbayang di sana. Aku pernah bersumpah, jika aku bisa melihatmu sekali lagi, aku akan memberikan segalanya. Pada titik ini, suara Ling Xuanxuang tiba-tiba terhenti, karena sebuah tangan besar dan baik tiba-tiba muncul di bibirnya. Han Jian menutupi bibir Ling Xuanxuang yang terbakar dan berbisik, "Jangan katakan apapun, aku kembali." Ling Xuanxuang berbaring di dada Han Jian yang lebar, mengangguk pelan, lalu berkata dengan suara yang hampir tak terdengar, Aku baik-baik saja." Sambil berbicara, dia berdiri dan menyeka air mata di sudut matanya. Melihat ekspresi patah hati wanita cantik itu, Han Jian menghela napas dan mengganti topik pembicaraan. "Ngomong-ngomong, bagaimana kabar Han Fei? Apa kau punya kabar tentangnya?" Wei Peng berkata, "Anak itu beruntung. Dia mencapai tahap pembentukan fondasi setelah keluar dari lembah 9 surga. Konon, setelah dia keluar, Dong Guang tua itu mengesampingkan dendam masa lalunya dan mengangkatnya sebagai murid. Diam-diam melatihnya. Sepertinya dia sudah membentuk inti dirinya. Entah benar atau tidak ada yang tahu, karena tidak ada yang melihatnya sejak dia kembali." Mendengar ini, Han Jian tiba-tiba mendapat firasat buruk dan bertanya dengan suara rendah, "Dia tidak muncul lagi?" Wei Peng mengangguk, tahu apa yang dikhawatirkan Han Jian, namun tetap berkata jujur, "Benar, kabarnya dia sedang mengasingkan diri untuk berkultivasi." Han Jian menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Aku ingin kembali sekali." Wei Peng buru-buru melambaikan tangannya dan berkata, "Han Jian, aku tahu kau ingin balas dendam, tapi kalaupun kau kembali sekarang, kau mungkin takkan bisa bertemu orang tua itu. Dia meninggalkan sekte Tianming setengah bulan yang lalu. Kalau dia tidak pergi, beranikah aku keluar dan berkeliaran?" Meskipun ia terus memanggilnya orang tua, raut ketakutan masih terpancar di matanya ketika menyebut Dong Guang. Han Jian mengangkat alisnya dan berkata, "Dia sudah pergi?" Wei Peng menjawab, "Ya, dia sudah pergi. Konon, keluarga Li, keluarga nomor 1 di benua ini, baru-baru ini mengadakan pesta pernikahan, dan semua monster tahap Naschen Soul di benua ini dipanggil." Sambil berkata demikian, tatapannya menyapu Ling Xuanxuang. Lalu ia tersenyum dan berkata, "Han Jian, hari ini adalah kesempatan yang membahagiakan untuk kepulanganmu. Bagaimana kalau begini, tuanmu akan mengatur pernikahanmu?" Mendengar ini, Ling Xuanxuang tersipu dan segera menundukkan kepalanya, tampak malu. Ekspresi Han Jian menegang, tatapannya menyapu Ling Xuanxuang, dan dia berkata, "Tuan, saya tidak ingin menikah sekarang." Mendengar ini, Ling Xuanxuang mengerti bahwa Han Jian sengaja menolaknya kali ini. Hatinya sakit, dan ia segera menutup bibirnya dan berlari ke dalam gua. Melihat ekspresi Ling Xuanxuang yang patah hati, Wei Peng agak kesal dan bertanya, "Apa yang kau katakan, nak? Bahkan jika kau tidak menyukainya, kau tidak perlu mengatakan hal-hal seperti itu." Wang Feng juga berkata, "Han Jian, Ling Xuanxuang sangat menyukaimu, mengapa kamu menolaknya?" Han Jian tidak menjawab pertanyaan kedua pria itu. Ia hendak berbalik dan pergi sendiri ketika kata-kata Wei Peng tiba-tiba terlintas di benaknya. Ia buru-buru bertanya, "Tuan, Anda baru saja mengatakan bahwa keluarga nomor 1 di benua ini adalah keluarga Li. Di mana keluarga ini berada?" Ia sudah memutuskan bahwa dimanapun Dong Guang bersembunyi, ia akan membunuhnya dengan tangannya sendiri. Wei Peng berpikir sejenak dan berkata, "Keluarga Li berada di dalam Kekaisaran Tang." Sambil berbicara, ia tak kuasa menahan diri untuk mengingatkannya, "Han Jian, kusarankan kau untuk tidak gegabah. Ada banyak orang kuat di sekte Tang Xuan, dan keluarga Li juga memiliki banyak ahli tahap jiwa baru lahir. Jika kau membunuh Dong Guang, itu sama saja dengan mengacaukan pernikahan. Jika kau membuat marah kepala keluarga Li, akibatnya tak terbayangkan." Mendengar ini, Xie Hu pun berkata, "Han Jian, sebaiknya kau tidak pergi. Lebih baik kau berkultivasi beberapa tahun lagi, lalu balas dendam pada Dong Guang." "Tidak." Begitu Wang Feng berbicara, keduanya tercengang, bertanya-tanya mengapa dia mengatakan hal seperti itu. Wei Peng segera bertanya, "Mengapa tidak?" Wang Feng menjawab, "Kalau tidak salah, Dong Guang hanya punya waktu 3 tahun lagi untuk hidup. Kalau saudara Han Jian benar-benar yakin ingin membunuhnya, kusarankan kita cari dia. Begitu sampai di rumah keluarga Li, kita tidak perlu langsung membunuhnya. Kita bisa memancingnya dulu, baru bergerak. Kurasa tidak akan ada yang mencari Dong Guang karena dia tiba-tiba pergi saat pernikahan digelar." Mendengar ini, Wei Peng mengangguk, lalu menggelengkan kepala dan berkata, "Kurasa tidak. Dulu, ketika umurku hampir habis, aku bisa mendapatkan material langka dan berharga untuk memperpanjang umurku. Dong Guang mungkin juga bisa menemukannya." Alis Han Jian berkerut, dan ia buru-buru bertanya, "Guru, dari mana Anda mendapatkan bahan-bahan langka dan berharga seperti itu?"
Dalam ingatannya, hanya ada sedikit bahan langka dan berharga yang dapat memperpanjang umur. Ia hanya pernah melihat satu buah panjang umur. Namun, buah ini tumbuh di tempat-tempat yang sangat terpencil dan dijaga oleh binatang iblis, sehingga mustahil bagi orang biasa untuk mendapatkannya. Bagaimana gurunya mendapatkannya? Mendengar Han Jien menanyakan hal ini, Wei Peng langsung bersemangat, mengelus jenggotnya, dan mulai menyombongkan diri. Sebenarnya, ini sangat sederhana. Dulu, ketika aku sedang berkelana sendirian di pegunungan tujuh surga, aku tiba-tiba bertemu dengan seekor binatang iblis. Binatang iblis itu seperti naga dewa, memancarkan aura yang sangat kuat. Setelah melihatku, ia tahu bahwa aku tidak ditakdirkan untuk mati. Jadi ia memberiku segenggam besar buah umur panjang. Setelah aku memakan buah-buah ini, aku masih hidup sampai sekarang. Wang Feng sudah tahu tentang ini, tetapi dia tidak tahu nama buahnya. Setelah Wei Peng menyebutkannya, matanya berbinar dan dia bertanya, apakah benar-benar ada buah keabadian di dunia ini? Wei Peng tersenyum dan mengangguk, lalu berkata, tentu saja, jika aku tidak memakan ramuan langka dan berharga seperti itu, menurutmu apakah aku masih hidup hari ini? Wang Feng memandang dengan rasa iri, menggosok-gosokkan kedua tangannya dan berkata, Paman Guru Wei Peng, apakah Anda masih memiliki bahan-bahan langka dan berharga seperti itu? Wei Peng suka menyombongkan diri, tapi dia juga sangat pelit. Dia memiringkan kepalanya dan berkata, cukup. Wang Feng terkekeh canggung dan berkata, Paman Guru Wei Peng, kalau kau punya, bolehkah aku memberimu sedikit? Atau kau bisa kembali ke pegunungan tujuh surga dan melihat apakah kau bisa bertemu dengan monster iblis seperti naga itu? Kau pikir kau bisa melihat naga itu kapanpun kau mau? Kalau bukan karena keberuntunganku, aku tidak akan bisa melihatnya sama sekali, kata Wei Peng dingin. Suaranya dipenuhi rasa tidak senang. Ia mengatakannya sambil tersenyum, tetapi dalam hati ia berpikir, kau membuatnya terdengar begitu mudah. Apa kau tidak memikirkannya? Bagaimana mungkin aku bisa menyimpan buah panjang umur sampai sekarang? Kalaupun aku memilikinya, aku tidak akan memberikannya padamu. Mendengar ini, Han Jien menepuk tas penyimpanan di pinggangnya, dan kemudian buah sebening kristal muncul di telapak tangannya. Wei Peng kebetulan melihat telapak tangan Han Jien, dan ketika melihat buah itu, matanya terbelalak dan berseru, buah panjang umur. Bagaimana mungkin kau punya buah panjang umur? Xie Hu dan Wang Feng juga tercengang, mata mereka dipenuhi keheranan. Mereka tidak mengerti bagaimana Han Jien bisa memiliki buah panjang umur. Mungkinkah, seperti Wei Peng, ia pernah bertemu naga dewa saat berkelana di pegunungan sembilan surga, dan buah panjang umur adalah anugerah dari kekuatan dewa? Memikirkan hal ini, mata mereka berbinar, dan mereka bertanya serempak, apakah ini benar-benar buah panjang umur? Apakah kau mendapatkannya dari dalam gunung tujuh surga? Apakah itu hadiah dari naga saat kamu berkelana? Kali ini, Han Jien tidak mengangguk, melainkan menggelengkan kepala dan berkata, itu bukan naga, melainkan seorang teman yang memberikannya kepadaku. Teman? Wei Peng ragu-ragu. Apakah temanmu binatang iblis? Ia menyadari ada yang terlewat dan segera mengoreksi dirinya sendiri. Apakah temanmu naga? Han Jien tahu Wei Peng suka menyombongkan diri, jadi ia tidak menegurnya. Sebaliknya, ia mentransmisikan suaranya dan bertanya, Tuan, apakah orang yang memberi Anda buah panjang umur itu seekor binatang iblis kecil seperti kucing? Bagaimana kau tahu? Wei Peng menatap Han Jien dengan heran. Wajahnya penuh keraguan. Han Jien tahu gurunya suka menyombongkan diri, jadi ia tak banyak bicara, hanya berkata, aku masih punya buah panjang umur di sini, kau boleh mengambilnya. Ia lalu mengambil buah panjang umur dari tas penyimpanannya dan membagikannya kepada mereka bertiga. Buah panjang umur ini diberikan kepada Han Jien oleh kelabu kecil ketika ia meninggalkan pegunungan sembilan surga. Kelabu kecil sedang ada urusan dan tidak ikut dengan Han Jien. Kelabu kecil yakin dengan tingkat kultivasi Han Jien saat ini, membunuh Dong Guang tidak akan sulit. Setelah Han Jien mengeluarkan buah panjang umur, Wei Peng memanggilnya ke samping dan mengirimkan suaranya. Nak, cepat katakan padaku, apa hubunganmu dengan binatang iblis itu? Han Jien tersenyum tipis dan berkata, Guru, kita pasti akan bertemu lagi di masa depan. Mendengar ini, wajah Wei Peng berseri-seri karena gembira. Seolah-olah ia melihat buah umur panjang yang tak terhitung jumlahnya memanggilnya. Ia berkata, Nak, jika kau mendapatkan sesuatu yang baik di masa depan, jangan lupakan gurumu. Han Jien mengangguk, menatap Wei Peng dengan pandangan meyakinkan, dan berkata, Tuan, jangan khawatir. Wei Peng akhirnya merasa lega. Tetapi kemudian, seolah teringat sesuatu, dia berkata dengan sedih, Nak, aku sungguh tidak mengerti. Ling Xuangshuang begitu hebat, mengapa kau menolaknya? Han Jien jelas tidak ingin melanjutkan topik ini, jadi dia mengganti topik pembicaraan. Berkata, Guru, saya ingin kembali ke sekte Tianming dan menunggu Dong Guang kembali. Wei Peng mengangguk dan berkata, baiklah kalau begitu, kami tidak akan mengantarmu. Han Jien mengepalkan tangannya memberi hormat kepada kerumunan dan berkata, semuanya,
Aku pergi sekarang. Aku akan menemukan kalian semua untuk kembali bersama setelah aku membunuh Dongguang. Setelah itu, ia menghilang dalam sekejap. Melihat ke arah Han Jian pergi, mata Wang Feng melebar karena terkejut. Dia tidak menggunakan artefak sihir apapun, mungkinkah dia? Xiehu tertawa dan berkata, kau belum tahu, kan? Han Jian sudah membentuk intinya. Wang Feng menarik napas dalam-dalam, dan seketika ia merasa lega. Han Jian mampu membunuh seseorang yang levelnya lebih tinggi saat itu. Jika ia tidak berhasil membentuk inti, bagaimana mungkin ia bisa membunuh Dongguang? Memikirkan hal ini, Wang Feng tersenyum getir dan berpikir, Han Jian, selama 100 tahun terakhir, aku telah bekerja keras untuk berkultivasi. Berharap suatu hari nanti aku bisa melampauimu dan membuat Ling Xuanxuang jatuh cinta padaku. Aku tak pernah menyangka bahwa ketika kau kembali, aku akan mendapati bahwa jarak di antara kita semakin lebar. Han Jian melesat di udara dengan kecepatan luar biasa, menempuh jarak ribuan mil dalam sekejap mata. Beberapa saat kemudian, sebuah kota besar terlihat. Dengan gerakan cepat, Han Jian tiba di sebuah desa pegunungan kecil di luar kota Tianfeng. Sebuah tempat bernama Desa Qingxi, kampung halamannya. Sekembalinya ke kampung halamannya, melihat tanaman dan pepohonan yang familiar, serta mencium aroma tanah, Han Jian merasakan emosi yang tak terlukiskan. Kali ini, Han Jian tidak berlama-lama di luar desa. Dalam sekejap, ia tiba di tempat tinggalnya dulu. Ketika ia melihat bekas rumahnya telah menjadi reruntuhan, tubuhnya gemetar, dan niat membunuh yang kuat terpancar darinya. Tak diragukan lagi, Dongguang bertanggung jawab atas semua ini, hanya dia yang akan melakukan hal seperti itu. Han Jian mengepalkan tinjunya, meraung ke langit, lalu melayang ke udara, berubah menjadi seberkas cahaya dan terbang lurus menuju puncak Tianming. Kilatan cahaya muncul di langit, dan Han Jian muncul di kaki gunung. Sebuah formasi sihir didirikan di gunung, menyelimuti sekte Tianming. Bahkan tanpa pernah ke benua gagak emas, Han Jian mungkin akan kesulitan menghancurkan formasi sihir ini. Setelah melihat begitu banyak formasi sihir yang rumit di benua gagak emas, pemahaman Han Jian tentang formasi sihir telah mencapai tingkat yang tak terbayangkan. Ia menarik napas dalam-dalam, mengangkat tangan kanannya, dan melayangkan pukulan ke arah formasi sihir itu, sambil berteriak, hancurkan. Sebuah tinju melesat keluar, secepat kilat, menuju langsung ke formasi besar. Dengan gemuruh keras, seluruh pegunungan bergetar pelan, lalu susunan yang mengelilingi puncak-puncak runtuh. Runtuhnya gunung itu memperlihatkan wujud asli pegunungan itu. Semua murid luar di kaki gunung, serta murid-murid resmi di puncak, meninggalkan rumah dan gua mereka dan menatap langit. Ketika mereka melihat Han Jian, ekspresi mereka berubah-ubah. Sebagian besar murid panik, sementara mereka yang berada di pinggiran luar dipenuhi hasrat membara. Para tetua, mereka semua pernah melihat potret Han Jian sebelumnya. Dan ketika mereka mengenalinya, mereka tercengang, mata mereka dipenuhi rasa tak percaya. Saat itu, sesosok tubuh dengan cepat mendekat dari puncak Tianming Peak. Sebelum ia tiba, sebuah suara terdengar, siapa yang berani begitu sombong di sekte Tianming? Apa kalian sudah bosan hidup? Sosok itu bergerak dengan kecepatan luar biasa, tiba di hadapan Han Jian dalam sekejap mata. Sosok itu menampakkan wujudnya seorang pria parubaya, tampan, berusia sekitar 30 tahun, mengenakan jubah tau abu-abu, memancarkan aura yang sangat mengesankan. Setelah diamati lebih dekat, pria ini sangat mirip dengan Han Jian. Orang yang datang tidak lain adalah sepupu Han Jian, Han Fei. Kultivasi Han Fei telah mencapai tahap inti emas akhir, 2 tingkat lebih tinggi dari Han Jian. Setelah muncul, ia menyapukan indera ilahinya ke Han Jian dan mendapati bahwa Han Jian hanya berada di tahap inti emas awal. Ia mendengus dingin dan hendak melancarkan serangan ketika melihat kemunculan Han Jian. Tubuhnya gemetar tanpa sadar, lalu matanya melebar, dipenuhi rasa tak percaya. Han Fei sangat familiar dengan wajah orang di hadapannya. Ia sungguh tak percaya bahwa orang ini adalah sepupunya. Han Fei tak habis pikir mengapa sepupunya, yang telah meninggalkan benua 10 arah selama lebih dari 100 tahun, tidak berubah sama sekali. Tapi semua itu tak berpengaruh. Aura yang terpancar dari orang itu terasa sangat familiar. Han Fei yakin bahwa ini adalah sepupunya. Saat itu, para murid di puncak gunung, melihat Han Fei muncul, tidak melancarkan serangan, masing-masing dengan pikiran mereka sendiri. Para tetua yang mengenali Han Jian semuanya tersenyum kecut. Wajah mereka dipenuhi kekhawatiran. Bahkan orang bodoh pun tahu bahwa Han Jian datang untuk membalas dendam. Murid-murid yang tidak mengenali Han Jian dipenuhi kebingungan. Mereka tidak mengerti mengapa. Ketika guru mereka tiba, ia tidak menyerang meskipun diprovokasi pihak lain, melainkan menunjukkan ekspresi terkejut. Ketika Han Fei terdiam sejenak, kata-katanya membuat semua orang terbelalak dan pikiran mereka kacau. Sepupu, apakah itu benar-benar kamu? Han Fei menarik napas dalam-dalam dan menatap Han Jian dengan heran. Han Jian mengangguk dan berkata, sudah bertahun-tahun, bagaimana kabarmu? Han Fei hendak berbicara ketika tiba-tiba teringat sesuatu dan berkata,
"Sepupu, ini bukan tempat yang tepat untuk bicara. Ikut aku." Setelah itu, ia berteriak pelan dan berkata kepada para murid di puncak gunung, "Kalian semua, kembalilah ke gua kalian untuk berkultivasi. Tidak seorang pun diizinkan meninggalkan gunung tanpa perintahku, atau kalian akan dibunuh tanpa ampun." Sambil berbicara, ia mengangkat tangan kanannya dan merapal beberapa mantra ke arah pegunungan. Formasi yang sebelumnya runtuh muncul kembali dan menyelimuti seluruh pegunungan. Keluar gali, Puncak Wang Yue. Energi spiritual di Puncak Wang Yue sangat kaya. Sejauh mata memandang, awan dan kabut yang tak terhitung jumlahnya melayang di sekitar gunung, dan samar-samar terdengar suara burung bangau, membuatnya tampak seperti tanah surgawi yang suci. Di gunung, garis-garis cahaya dapat terlihat berkelap-kelip dari waktu ke waktu. Garis-garis cahaya ini sangat cepat, dan bahkan yang paling lambat pun berada pada tahap jiwa baru lahir. Saat itu, Dong Guang sedang berbicara dengan dua ahli tahap Nas Chen Sol. Tiba-tiba, tubuhnya gemetar, dan raut wajahnya tampak ngeri. Melihat ekspresi Dong Guang, semua orang tampak bingung. Liu Diwan segera bertanya, "Kakak Dong, apa yang terjadi?" Dong Guang melambaikan tangannya dan berkata, "Bukan apa-apa. Kita sampai di mana? Ayo lanjutkan." Meskipun mengatakan ini, ia dipenuhi keraguan. Tadi, ia jelas merasakan seseorang menyerang formasi sekte Tianming, menyebabkan susunan pelindung sekte itu runtuh seketika. Ia tahu bahwa ia sendiri yang memasang susunan pelindung itu. Siapapun yang bisa menghancurkannya dalam sekejap pasti telah mencapai tahap akhir, alam jiwa baru lahir yang sempurna. Namun, sebagian besar tokoh kuat di benua ini berada di gunung ini. Meskipun mereka tidak ada di sini, mereka sedang dalam perjalanan. Bagaimana mungkin mereka menyerang formasi besar sekte ini? Dong Guang memikirkannya cukup lama, tetapi tidak dapat menemukan alasannya. Akhirnya, ia berpikir mungkin ia terlalu banyak berpikir dan terus membahas topik itu dengan semua orang. Di dalam gua Han Fei di puncak Tianming, Han Fei mengeluarkan 2 futon dari tas penyimpanannya, membentangkannya di tanah, memberi isyarat agar Han Jien duduk, dan berkata, "Sepupu, apa kabarmu selama ini?" Han Jien menghela napas dan berkata, "Jangan bahas masa lalu. Bagaimana perkembangan kultivasimu?" Mendengar ini, raut wajah Han Fei yang sedih langsung menghilang. Ia kemudian mengganti topik pembicaraan, berkata, "Sepupu, aku sudah melakukan semua yang kau minta. Setelah meninggalkan lembah Jiutian, aku pulang sekali, menikah, dan punya anak. Selama bertahun-tahun, keluarga Han pasti telah menjadi keluarga nomor 1 di kota Tianfeng." Tatapan mata Han Fei sekilas melintas, tetapi Han Jien menyadarinya. Han Jien tiba-tiba berdiri, melangkah ke arah Han Fei, dan sebelum Han Fei sempat bereaksi, ia meletakkan tangan kanannya di bahu Han Fei. Han Fei tampaknya tahu apa yang akan dilakukan sepupunya, dan tidak melawan, menundukkan kepala dan tetap diam. Sesaat kemudian, Han Jien mengangkat kepalanya, tatapannya gelap, dan bertanya dengan suara rendah, "Kamu telah diberi batasan oleh Dong Guang?" Han Fei tidak menyangkalnya. Ia menghela napas dan berkata, "Setelah aku keluar dari lembah Jiutian, dia tahu tentang hubungan kami. Di permukaan, dia menganggapku sebagai muridnya dan mengajariku sihir, tetapi kenyataannya, dia membuatku menderita lebih dari sekadar kematian. Meskipun kultivasiku meningkat pesat, setiap malam bulan purnama, setiap bagian tubuhku terasa seperti digigit semut yang tak terhitung jumlahnya." Saat mengatakan ini, wajahnya berkedut, menunjukkan betapa seringnya ia menahan rasa sakit yang tak tertahankan selama bertahun-tahun. Mata Han Jien berkilat penuh niat membunuh saat ia berkata dengan dingin, "Dong Guang, aku akan membunuhmu." Tatapannya jatuh pada Han Fei, memberinya tatapan meyakinkan sebelum bertanya, "Apakah kau percaya padaku?" Ia sudah melihat dengan jelas situasi di dalam tubuh Han Fei. Batasan ini tampak rumit, sulit dipatahkan oleh kultivator biasa, tetapi baginya, itu tidak sulit. Namun, melanggar batasan tersebut mengharuskan jiwa meninggalkan tubuh, yang mengandung risiko tertentu. Itulah sebabnya Han Jien mengucapkan kata-kata itu. Tanpa pikir panjang, Han Fei berkata, "Sepupu, aku percaya padamu." Ia tahu sepupunya pasti punya rencana, kalau tidak, ia tak akan pernah berkata seperti itu. Setelah Han Jien selesai berbicara, melihat sepupunya tak bertindak, ia menambahkan, "Sepupu, si tua Dong Guang itu sudah mendekati akhir hayatnya. Ia sedang bersiap untuk menembus kultivasi tingkat pertama. Jika gagal, ia akan mencoba merasuki tubuhku. Daripada dirasuki olehnya, lebih baik kita bertaruh saja." Han Jien mengangguk, menepuk kantong penyimpanan di pinggangnya, memanggil bendera komando surga yang kacau, dan mengarahkannya ke bendera. Formasi pertahanan yang tak terhitung jumlahnya terlepas dari bendera dan melayang di udara. Han Jien kemudian menggunakan indera ilahinya untuk mengatur formasi pertahanan di sekitar gua, memastikannya kedap udara, sehingga lalat pun tidak bisa masuk. Tiba-tiba, ia mengangkat tangan kanannya, sejumlah besar kekuatan spiritual mengembun di telapak tangannya, dan berkata, "Duduklah bersila,
Pejamkan mata dan berkonsentrasilah, biarkan jiwamu meninggalkan tubuhmu. Han Fei segera duduk bersila di tanah dan melakukan apa yang diperintahkan Han Jian pertama, menutup mata dan berkonsentrasi, lalu membiarkan jiwanya meninggalkan tubuhnya. Setelah jiwa meninggalkan tubuh, ia berubah menjadi wujud aslinya. Han Fei baru saja bertanya apa yang harus dilakukan selanjutnya ketika ia melihat Han Jian dengan cepat membentuk segel tangan, melepaskan ratusan aliran energi spiritual ke tubuhnya dalam sekejap mata. Melihat ini, mata Han Fei kembali terbelalak. Jika ia tidak menyaksikannya sendiri, ia tidak akan pernah percaya. Han Jian hanya memiliki kultivasi tingkat inti emas, namun ia mampu melepaskan begitu banyak segel tangan hanya dalam beberapa tarikan napas. Ekspresi Han Jian berubah serius saat ia mengamati tubuh Han Fei dengan saksama. Tangannya bergerak semakin cepat, membentuk segel tangan. Saat ia menyalurkan energi spiritualnya, cahaya putih samar terpancar dari tubuh Han Fei, perlahan-lahan semakin terang. Ketika cahaya itu menjadi terlalu menyilaukan untuk dilihat secara langsung, kilatan cahaya hitam muncul di dalam tubuh Han Fei, dan seekor cacing seukuran ibu jari terbang keluar. Serangga itu seluruhnya hitam, menyerupai kumbang. Cangkangnya luar biasa berkilau, seperti cermin, memancarkan cahaya hitam legam. Mulutnya seperti capit, luar biasa tajam, dan setiap kali bergerak, bau busuk darah menguar. Baunya cukup untuk membuat orang ingin muntah. Han Jian mendengus dingin, lalu dengan cepat meraih cacing hitam itu dengan tangan kanannya. Dengan sedikit gerakan pergelangan tangannya, cacing itu roboh, berubah menjadi hujan darah yang jatuh ke tanah. Di saat yang sama, tubuh spiritual Han Fei bergetar hebat seolah tersengat listrik, kekuatan jiwanya menipis, menunjukkan tanda-tanda kehancuran. Alis Han Jian berkedut, dan dia buru-buru berteriak, jiwa memasuki tubuh. Tanpa berpikir dua kali, jiwa Han Fei berubah menjadi seberkas cahaya, terbang langsung menuju otaknya dan menembus ke dalamnya. Han Jian mengangkat tangan kanannya, dan jaring tak kasat mata segera terbentuk, menyelimuti esensi darah yang berceceran di udara. Ia kemudian membuka mulutnya lebar-lebar dan menyemburkan api alkimia, memurnikannya dengan cepat. Di dalam jaring tak kasat mata, suara berderak terdengar saat gumpalan kabut hitam dimurnikan dan dihamburkan ke udara. Darah di dalam jaring semakin murni, akhirnya berubah menjadi merah tua. Dengan jentikan pergelangan tangannya, Han Jian menunjuk tubuh Han Fei, dan jaring tak kasat mata itu pun menghilang. Di bawah kendali indera ilahinya, darah mengalir deras ke dalam tubuh Han Fei. Saat darah mengalir, kulit pucat Han Fei langsung membaik, kembali normal. Han Jian terhuyung, hampir jatuh ke tanah, tetapi segera menenangkan diri dan berkata, "Tidak apa-apa, buka matamu." Begitu Han Jian membuka matanya, ia melihat wajah pucat sepupunya. Jantungnya berdebar kencang, dan ia segera bertanya, "Sepupu, apa kabar?" "Aku baik-baik saja." Han Jian melambaikan tangannya, memberinya tatapan meyakinkan, lalu berkata, "Hanya saja energi spiritualku terkuras terlalu banyak. Aku akan baik-baik saja setelah pulih." Sambil berbicara, ia menepuk-nepuk tas penyimpanan di pinggangnya, mengeluarkan segel giok dao surgawi, menggenggamnya erat-erat, lalu duduk bersila di atas futon untuk memulai kultivasinya. Sesaat kemudian, Han Jian terbangun dari kultivasinya. Melihat Han Fei menjaganya, ia merasakan kehangatan di hatinya dan bertanya, "Apakah kamu baik-baik saja sekarang?" Han Fei tidak berbicara, tetapi mengangguk berat, matanya penuh rasa terima kasih. Han Jian tersenyum tipis dan berkata, "Kita kan saudara, kenapa kau begitu sopan padaku? Kalau aku seperti itu, kau pasti akan tetap membantuku dengan cara yang sama." Lalu, seolah teringat sesuatu, Han Jian mengganti topik pembicaraan, "Ku dengar Dong Guang pergi ke pesta pernikahan. Kau tahu kapan dia akan kembali? Pesta pernikahan akan diadakan dalam 3 hari. Dan saya pikir saya pasti akan kembali dalam 10 hari, kata Han Fei tanpa ragu. Han Jian mengangguk dan berkata, "Baiklah. Aku akan menunggunya di sini selama 10 hari. Setelah berkata begitu, ia melihat mulut Han Fei bergerak seolah ingin mengatakan sesuatu. Lalu berkata, "Jangan bertele-tele, katakan saja apa yang ingin kau katakan." Han Fei masih tidak menjawab, seolah-olah dia tidak tahu bagaimana memulai percakapan. Semakin jelas hal ini, Han Jian semakin bingung. Ia bertanya, apa yang sebenarnya terjadi? Mendengar perkataan sepupunya, Han Fei ragu sejenak, lalu menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan serius, "Sepupu, aku bisa memberitahumu apa yang terjadi, tetapi kamu harus berjanji padaku bahwa kamu tidak akan bertindak gegabah setelah mengetahuinya." Melihat sikapnya yang misterius, Han Jian tersenyum tipis dan berkata, "Aku ingin melihat apa yang bisa membuatku kehilangan akal." Han Fei tahu sepupunya bukanlah orang yang impulsif, jadi kekhawatiran terakhirnya pun sirna. Ia berkata, "Sepupu, apa kau kenal orang yang akan menikah kali ini?" Ia tidak menyebutkan nama orang itu secara langsung, tetapi berkata, "Aku tidak tahu apa hubunganmu dengannya, tapi kuharap kau tidak menempatkan dirimu dalam situasi yang sulit karena dia." Wajah Han Jian yang tadinya tersenyum,
langsung berubah saat mendengar ini, dan dia berkata dengan suara berat, "Itu dia?" Melihat sepupunya tidak kehilangan kesabaran, Han Fei menghela napas lega dan mengangguk sambil berkata, "Itu dia." "Benarkah itu dia?" Han Jien mengangkat sebelah alisnya dan terus bertanya. Han Fei tidak tahu mengapa sepupunya terus bertanya, tetapi dia tetap menjawab dengan jujur, "Itu benar-benar dia." Han Jien menarik napas dalam-dalam, matanya dipenuhi emosi yang rumit. Sebelumnya, ia tidak menduga siapa yang akan menikah. Tetapi setelah kata-kata Han Fei dan penyebutan nama keluarga Li, bahkan orang sebodoh dirinya pun bisa menebak siapa orangnya. Membayangkan Han Fei akan menikah membuat Han Jien merasakan sakit yang tak terlukiskan di hatinya. Ia menghela napas dan berkata, "Ayo pergi." Mendengar ini, Han Fei terkejut dan segera bertanya, "Kamu mau pergi kemana?" Han Jien tersenyum kecut dan berkata, "Kamu lanjutkan kultivasimu di sini. Aku mau jalan-jalan." Melihat sepupunya hendak pergi, Han Fei meraihnya dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Sepupu, tenanglah, jangan impulsif." Han Jien mengangguk, menarik tangannya dari Han Fei, dan berkata, "Jangan khawatir. Aku baik-baik saja, aku hanya ingin sendiri sebentar." "Tidak." Han Fei cepat-cepat berdiri di depannya, menghalangi jalannya. "Kau tidak boleh pergi, dan kau sama sekali tidak boleh menemuinya. Keluarga Li penuh dengan orang-orang hebat. Kalau kau pergi sendirian, itu seperti domba yang masuk sarang harimau, tanpa ada kemungkinan untuk kembali. Apapun hubunganmu dengannya, kau tidak boleh pergi sekarang. Masih banyak gadis baik di dunia ini. Apa kau mau menempatkan dirimu dalam situasi yang begitu buruk demi dia?" Saat ini, Han Fei merasa sedikit menyesal. Menyesal telah menceritakan hal itu kepada Han Jien. Dari tatapan Han Jien tadi, ia tahu bahwa Han Jien memiliki perasaan yang mendalam terhadap Xiao Yuyao. Jika tidak, sepupunya yang biasanya tenang tidak akan terlihat begitu bingung. Ia tahu dalam hatinya bahwa ia harus membujuk sepupunya. Apapun yang terjadi, untuk tidak membiarkannya pergi kepada Xiao Yuyao. Han Jien mengangkat alisnya dan berkata, "Sepupu, apakah kamu tidak percaya padaku?" Han Fei menggelengkan kepalanya dan berkata, kata demi kata, "Sepupu, aku bisa percaya padamu tentang hal lain, tapi bagaimana kau bisa berharap aku percaya padamu tentang ini?" Ia terdiam sejenak, lalu melanjutkan, "Sepupu, aku sudah tahu apa yang terjadi saat itu. Ayah menceritakan semuanya kepadaku. Gara-gara Liu Xihan, kau terluka parah oleh jenderal itu. Apa kau mau mengulangi kesalahan yang sama?" Han Jien tetap diam, tidak yakin harus berkata apa untuk sesaat. Melihat sepupunya telah tenang, Han Jien menghela napas lega. Tanpa berpikir panjang, ia melanjutkan, "Sepupu, aku menyaksikan apa yang terjadi di antara kalian berdua di Pegunungan Sembilan Surga saat itu. Di dunia ini, perasaan mungkin tumbuh seiring waktu. Tetapi jangan lupa, jurang pemisah di antara kalian berdua terlalu lebar. Bahkan jika kau pergi menemuinya sekarang, bisakah dia menerimamu? Sepupu, meskipun kau bisa membunuh mereka yang di atas levelmu, kau tetaplah seorang kultivator inti emas. Sementara dia berhasil membentuk jiwa baru lahirnya 30 tahun yang lalu. Jurang pemisah di antara kalian berdua terlalu lebar. Bisakah kau benar-benar menerima menikahi pasangan surgawi yang kultivasinya lebih tinggi darimu?" Setiap kata dari kata-kata itu menusuk hati Han Jien seperti jarum. Saat itu, perbedaan tingkat kultivasi mereka yang sangat besar membuat Han Jien tidak berani mengungkapkan perasaannya. Ia tahu dalam hatinya bahwa Xiao Yuyao memiliki tempat yang sangat penting di hatinya. Meskipun itu bukan cinta, itu adalah kasih sayang yang sangat dalam. Han Jien sangat ingin menemukan Xiao Yuyao, tetapi kata-kata Han Fei bukannya tanpa alasan. Bahkan jika ia pergi sekarang, akankah Xiao Yuyao menerimanya? Akankah mereka bersama selamanya? Bahkan jika mereka bersedia, akankah para petinggi klan Li bersedia? Akankah mereka hanya melihat kepergian Xiao Yuyao? Han Jien tidak gegabah, ia selalu mempertimbangkan untung ruginya dengan cermat sebelum bertindak. Pergi ke sana akan sangat merugikan. Ia tidak akan bisa merebut Xiao Yuyao dari para tokoh kuat itu. Jika keluarga Li hanya memiliki ahli tahap Naschen Soul, itu tidak masalah. Tetapi bagaimana jika beberapa ahli di atas tahap pertama muncul? Meskipun tingkat kultivasi Han Jien saat ini memungkinkannya untuk membunuh lawan dengan tingkat yang lebih tinggi, ia tidak akan berdaya melawan mereka yang berada di atas tahap pertama. Jika ia dibunuh oleh para ahli itu dan tidak bisa membunuh Dong Guang, Han Fei juga akan terlibat, membuat semua yang telah ia lakukan menjadi sia-sia. Memikirkan hal ini, Han Jien menutup matanya dan berkata, "Jangan katakan apapun, aku tahu apa yang harus dilakukan." Han Fei tak berhenti, melanjutkan, "Sepupu, aku tahu kau tak bisa melupakannya, tapi kau perlu mengerti. Bahkan jika kau benar-benar pergi, dan dia benar-benar pergi bersamamu, bisakah kau membawanya bersamamu?" Ia berhenti sejenak, lalu menambahkan, "Aku belum pernah jatuh cinta, dan aku tak tahu bagaimana rasanya mencintai seseorang, tapi aku mengerti bahwa seorang kultivator harus memprioritaskan kultivasi, yang lainnya sekunder. Jangan samakan yang primer dan yang sekunder." Han Jien tiba-tiba membuka matanya yang terpejam,
Tatapannya begitu dalam. Ia berkata dengan suara berat, "Sepupu, aku tahu maksudmu baik. Demi kebaikanmu, aku akan memikirkannya baik-baik." Ia merasa sangat lelah dan tidak ingin melanjutkan membahas masalah ini. Ia berjalan ke futon di sebelahnya, duduk bersila di lantai, dan memasuki kondisi kultivasi. Melihat keadaan sepupunya, Han Fei menghela napas, menjentikan pergelangan tangannya, dan memindahkan futon ke sisi Han Jien, lalu duduk bersila di sampingnya. Han Fei sudah memutuskan jika Han Jien terus berkultivasi di sini, itu tidak masalah. Tetapi jika Han Jien benar-benar ingin pergi, ia akan melakukan apapun untuk menjaga sepupunya di sini. Han Jien memejamkan mata, berniat untuk berkultivasi, tetapi bayangan Xiao Yuyao muncul di benaknya. Wajahnya yang sangat cantik, setiap senyum dan kerutan di dahinya, seakan terukir dalam ingatannya, mustahil untuk dilupakan. Saat memikirkannya, Han Jien merasakan sakit yang tak tertahankan di hatinya. Baru saat itulah ia menyadari bahwa ia telah jatuh cinta padanya tanpa harapan, dan tanpanya, dunianya akan terasa hampa. Han Jien membuka matanya dan melihat sepupunya duduk bersila di sampingnya. Ia menghela napas, lalu dengan jentikan pergelangan tangannya mendarat di bahu sepupunya bagai kilat. Merasakan beban di pundaknya, Han Fei segera membuka matanya dan secara naluriah menepuk-nepuk kantong penyimpanan di pinggangnya, sambil berkata, "Sepupu, jangan melakukan sesuatu yang gegabah." Han Jien seolah tidak mendengarnya. Gelombang kekuatan spiritual yang dahsyat meletus dan merasuki tubuhnya, seketika menyegel kultivasinya. Setelah menyegelnya, Han Jien berdiri dan berkata kepada Han Fei, "Sepupu, aku tidak tahu apakah pergi kali ini keputusan yang benar atau salah, tapi aku tahu jika aku tidak pergi, aku akan menyesalinya seumur hidupku. Jika suatu hari nanti kau menemukan seorang wanita yang akan kau rela berikan segalanya, kau akan mengerti perasaanku sekarang." Setelah itu, Han Jien mengangkat tangannya, mengubahnya menjadi tebasan tangan, dan memukul bagian belakang kepala Han Fei hingga pingsan. Kemudian, ia menyimpan bendera langit yang kacau, menyelipkan Han Fei di bawah lengannya, dan berubah menjadi seberkas cahaya, langsung menuju pegunungan tujuh langit. 1 jam kemudian, Han Jien muncul di langit di atas pegunungan tujuh langit dan berseru dengan keras, "Abu-abu kecil." Suara itu masih bergema di pegunungan. Kilatan cahaya kelabu muncul di hutan, dan kelabu kecil melayang di udara. Melihat Han Jien menggendong seseorang, ia tak kuasa menahan diri untuk menggoda. "Bos, bagaimana kau bisa membawa seorang pria ke sini? Apa seleramu berubah dan jadi tertarik pada pria?" Setelah mengatakan itu, ia terkekeh. Senyumnya sungguh cabul. Ekspresi Han Jien tetap tidak berubah, seolah-olah ia tidak mendengar ejekan Xiao Hui. Ia berkata dengan suara berat, "Jaga dia baik-baik. Aku ada urusan dan akan segera kembali." Xiao Hui terkejut. Tanpa sadar, ia merasa ada yang tidak beres dan buru-buru bertanya, "Bos, Anda mau kemana?" Dulu, ketika ia bercanda dengan Han Jien seperti ini, bahkan jika Han Jien tidak mengatakan apa-apa, ia hanya akan tersenyum tenang, tidak pernah dengan ekspresi seserius ini. Selain itu, Xiao Hui juga menyadari semburat emosi samar di mata Han Jien, seolah-olah istrinya telah pergi dengan orang lain. "Jangan tanya lagi," kata Han Jien. "Jaga dia baik-baik." Setelah itu, ia mengayunkan tangan kanannya, dan embusan angin menyapu tubuh Han Fei, mendaratkannya di depan Xiao Hui. Little Grey tidak bertanya lebih lanjut. Ia merapal mantra, menyelimuti tubuh Han Fei, dan terbang ke pegunungan. Melihat Xiao Hui pergi, Han Jien menghela napas lega, mendongak ke barat, dan melihat arah Kaisar Xuanzong dari Tang berada. Kemudian, ia menggunakan teknik melarikan diri dan terbang cepat. Keluarga Li, Puncak Wang Yue. Meskipun pernikahan masih sehari lagi, banyak tamu telah tiba di puncak gunung. Gunung yang luas dihiasi lentera dan pita warna-warni. Meskipun tidak semewah pernikahan di dunia fana, suasananya tetap meriah. Tak terhitung banyaknya kultivator yang terlihat terbang ke sana kemari di puncak, sibuk dengan berbagai tugas. Di dalam hutan di sekitarnya, banyak kultivator bersembunyi, dengan waspada mengamati setiap gerakan mereka. Kultivator ini beragam tingkat kultivasinya, dengan yang terendah berada di tahap inti emas, dan yang tertinggi bahkan mencapai tahap jiwa baru lahir. Di tengah gunung, terdapat alun-alun giok putih yang luas. Meskipun tidak sebanding dengan alun-alun yang dibangun oleh para kultivator kuno di benua gagak emas, alun-alun itu jauh lebih besar daripada alun-alun sekte Tianming. Di ujung alun-alun berdiri sebuah aula besar. Aula itu megah dan megah. Di atas pintu masuk aula, sebuah plakat besar diukir dengan 4 karakter emas murni keluarga Li. Di benua ini, baik sekte maupun keluarga, prasasti pada plakat agung mereka selalu bertuliskan Istana Anu atau Aula Anu. Pemberian nama Aula Agung dengan nama keluarga belum pernah terjadi sebelumnya di benua ini. Keluarga Li, yang dipuji sebagai keluarga paling berkuasa di benua ini, memiliki kekuatan yang tak terbayangkan. Meskipun sekte lain mungkin memiliki pengaruh yang cukup besar di kekaisaran masing-masing,
mereka tidak berarti apa-apa di hadapan patriark keluarga Li. Satu anggota kuat yang diutus oleh keluarga Li dapat memusnahkan sekte besar manapun dalam sekejap. Oleh karena itu, ketika keluarga Li memberikan undangan, tak seorang pun berani menolak. Bahkan orang-orang kuat yang sedang menyendiri pun harus muncul. Tidak datang sama saja dengan tidak menghormati keluarga Li. Jika kepala keluarga Li marah, setidaknya ia akan mencari sekte tersebut dan, dengan dalih adu latih tanding, melukai mereka dengan parah, atau paling buruk, membunuh mereka di tempat. Tentu saja, perjalanan ini bukan tanpa tujuan. Meskipun seolah-olah untuk memberi ucapan selamat, mereka sebenarnya harus menyiapkan hadiah yang berlimpah. Di dalam aula utama, Li Xiaoyao, kepala keluarga Li, sedang menyambut para tamu yang datang. Ia tampak baru berusia 40-an, berpenampilan biasa saja, tetapi matanya cerah dan cerdas. Ia mengenakan jubah biru panjang, dengan sulaman di sisi kanannya berupa huruf besar berbingkai emas Li. Huruf ini merupakan lambang keluarga Li. Li Xiaoyao menyembunyikan auranya, sekilas tampak tak berbeda dari manusia biasa. Namun, semua orang yang hadir tahu bahwa kultivasinya sangat tinggi. Ia telah mencapai tahap pertama kultivasi hanya dalam 300 tahun. Selama bertahun-tahun, ia terus melesat ke 9 surga, menembus level kultivasinya sendiri. Tak seorang pun tahu seberapa kuat ia kini. Yang diketahui hanyalah bahwa 30 tahun yang lalu, untuk memurnikan ramuan, Li Xiaoyao terbang sendirian ke pegunungan 7 surga, membunuh seekor binatang iblis tingkat 7 dengan jentikan pergelangan tangannya dan mengambil inti iblisnya. Binatang iblis level 7 praktis tak terkalahkan di mata para kultivator Naschen Soul. Seorang kultivator Naschen Soul biasa dapat membunuh binatang iblis level 4, dan meskipun membunuh level 5 mungkin, itu cukup sulit. Binatang iblis level 6 dan 7 memiliki tingkat kultivasi yang sangat tinggi. Hanya kultivator Naschen Soul legendaris yang dapat membunuh mereka. Bahkan seorang kultivator tingkat pertama pun dapat membunuh mereka. Tetapi itu jauh dari mudah. Li Xiaoyao mampu membunuh mereka hanya dengan jentikan pergelangan tangannya. Tingkat kultivasinya sangat tinggi, bahkan jika seseorang tidak ingin mengetahuinya. Setelah menyapa seorang ahli tahap jiwa baru lahir yang telah tiba, Li Xiaoyao mengangkat sebelah alisnya dan berkata kepada orang banyak, "Semuanya, saya punya beberapa urusan yang harus diselesaikan. Mohon permisi sebentar." Sesaat kemudian, Li Xiaoyao memasuki ruangan gelap melalui pintu samping. Pada saat itu, seorang pria berpakaian hitam berdiri di ruangan gelap. Melihat Li Xiaoyao tiba, ia segera menangkupkan tangannya dan berkata dengan hormat, "Ketua klan." Li Xiaoyao mengangguk dan bertanya dengan suara berat, "Kuo Yu, bagaimana kabarnya?" Kuo Yu menjawab, "Melapor kepada ketua klan, nona muda telah tiba." "Tapi, bicaralah," kata Li Xiaoyao tegas, wajahnya berubah gelap. Suara itu membuat Kuo Yu gemetar. Tanpa ragu, ia buru-buru berkata, "Nona muda itu menangis terseduh-seduh, yang mungkin akan memengaruhi perjamuan abadi besok." Li Xiaoyao mendengus dingin dan berkata, "Kau tak perlu khawatir, aku akan mengurusnya. Kau hanya perlu bertanggung jawab menjaga area di sekitar gunung. Ingat, tidak ada orang yang tidak berwenang boleh masuk. Kalau ada satu orang pun yang masuk, kau bisa kembali padaku dengan kepalamu." Suaranya masih bergema di ruangan gelap itu, tetapi sosoknya perlahan memudar lalu menghilang. Kuo Yu berkeringat dingin. Sesaat ia merasa sedingin es di sekujur tubuhnya, seolah-olah ada jarum yang mencuat dari punggungnya. Di kaki puncak Wang Yue, sosok Han Jian berkelebat, muncul seperti hantu di hutan, dan kemudian dia menyembunyikan auranya. Hutan ini luar biasa lebat, membentang sejauh mata memandang. Pepohonan tua, masing-masing setebal beberapa tubuh orang dewasa, ada di mana-mana. Pepohonan ini hampir tak terlihat dari dunia nyata. Han Jian bisa melihat sekilas bahwa sebuah susunan ilusi raksasa telah terbentuk jauh di dalam hutan. Selain susunan ilusi tersebut, terdapat beberapa susunan serangan di dalam susunan utama. Dilihat dari kekuatan susunan tersebut, setelah diaktifkan, susunan tersebut akan melepaskan beberapa serangan, yang pasti akan membunuh siapapun di bawah tahap Naschen Soul. Mata Han Jian berbinar, lalu ia melompat, mendarat di dahan pohon kuno, menatap tajam ke arah formasi di hadapannya. Formasi itu tidak rumit. Dengan tingkat kultivasinya, ia bisa menghancurkannya hanya dalam beberapa tarikan napas. Namun, Han Jian tidak mencoba menghancurkan formasi itu. Ia justru menunggu kesempatan yang tepat. Keluarga Li dikenal sebagai keluarga paling berkuasa di benua ini, dengan banyak sekali ahli di antara anggotanya. Mustahil pesta pernikahan sepenting ini tidak dijaga oleh tokoh-tokoh kuat di sekitar gunung. Begitu formasi itu hancur, tokoh-tokoh kuat yang menjaga gunung akan menemukannya. Pada saat itu, bahkan jika mereka berhasil lolos dari para pengejar, mereka tidak akan mampu menghentikan pesta pernikahan tersebut. Waktu berlalu begitu cepat, dan 1 jam berlalu dalam sekejap mata. Matahari hampir memancarkan sinar terakhirnya, dan Han Jian masih belum menemukan kesempatan. Selama waktu ini, bukan berarti tidak ada kultivator yang memasuki formasi, tetapi para kultivator itu semuanya sangat kuat. Semuanya berada di tahap jiwa baru lahir,
dan mereka datang berkelompok. Bahkan kelompok terkecil pun terdiri dari 2 individu yang kuat. Dalam situasi seperti ini, jika ia menyerang dengan gegabah, kemungkinan untuk mencegat mereka sangat kecil, dan bahkan jika ia berhasil, itu akan membuat para kultivator yang berjaga di dalam formasi waspada. Saat kegelapan mendekat, wajah Han Jien tidak menunjukkan kekhawatiran, melainkan sedikit antisipasi. Malam hari adalah kesempatan sempurna bagi Han Jien untuk menyerang. Dengan tingkat kultivasinya saat ini, membunuh seorang kultivator inti emas dalam sekejap semudah menjentikan jari. Bahkan melawan seorang kultivator jiwa baru lahir, selama mereka belum mencapai alam kesempurnaan agung, ia masih bisa membunuh mereka di balik kegelapan. Setelah ia membunuh mereka dan mendapatkan token abadi, ia akan berhasil menyusup ke klan Li. Tiba-tiba, terdengar suara lembut dari belakang Han Jien, begitu samar seperti dengungan nyamuk, hampir tak terdengar kecuali didengarkan dengan saksama. Jantung Han Jien berdebar kencang, dan ia tiba-tiba berbalik. Ketika melihat seekor kucing abu-abu kecil, seukuran telapak tangan, berdiri di batang pohon di belakangnya, ia terkejut dan berkata, "Apa yang kau lakukan di sini?" Si kelabu kecil terkekeh dan berkata, "Aku ingin melihat seberapa cepat reaksimu, tapi ternyata kau cepat sekali mengetahuinya." Sama sekali tidak menyenangkan. Ia mengibaskan cakar-cakar kecilnya yang berbulu seperti manusia, dan berkata, "Bos, kau benar-benar tidak adil. Kenapa kau tidak memanggilku untuk ikut kegiatan yang menyenangkan ini?" Han Jien mengangkat alisnya dan berkata, "Kau tahu segalanya? Formasi yang kau buat padanya memang kuat, tapi aku, Little Grey, sangat pintar. Formasi apa yang tidak bisa kuhancurkan? Aku menghancurkannya dalam sekejap." Little Grey mengangguk. Dia menceritakan semuanya kepadaku. "Aku benar-benar tidak menyangka bos akan memiliki orang kepercayaan di benua 10 arah. Kau bahkan tidak menyukai gadis cantik seperti Murong Lier. Aku benar-benar ingin melihat betapa cantiknya, betapa mempesonanya, betapa tak tertandingi di dunia, betapa." Han Jien bisa mendengarkan beberapa kalimat pertama, tetapi pada akhirnya, semua itu hanya omong kosong. Ia tak tahan lagi dan menyela, "Kalau kau datang ke sini hanya untuk bicara omong kosong ini padaku, kau boleh pulang sekarang." Memasuki keluarga Li sendirian saja sudah cukup sulit, dan Han Jien tidak ingin kemunculan Xiao Hui mengacaukan seluruh rencananya. Si kelabu kecil sadar bahwa ia telah berbicara terlalu banyak, maka ia segera menelan kembali kata-kata yang hendak diucapkannya, memasang wajah memelas, dan bertanya, "Bos, apakah Anda tidak ingin membawa saya lagi?" Han Jien berbalik, melihat formasi di depannya, dan bertanya, "Apakah kalian punya cara untuk masuk tanpa terdeteksi?" Little Grey melesat ke bahu Han Jien, mengikuti tatapannya, dan setelah beberapa saat berkata, "Bos, sebenarnya tidak terlalu sulit untuk masuk." Han Jien tetap diam, seolah-olah dia tidak mendengar apa yang dikatakan Xiao Hui. "Bos." Little Grey terbatuk canggung dan berkata, "Yang lain saja tidak percaya padaku, jadi kenapa kau tidak?" "Sebenarnya, aku ingin, tidak sulit untuk masuk," selah Han Jien sambil mendengus dingin. Rasa malu Xiao Hui semakin dalam, dan dia berkata sambil tersenyum kecut, "Bos, aku akan memancing mereka pergi nanti, lalu kamu bisa masuk." Han Jien berkata dengan kesal, "Meskipun kamu bisa masuk, jangan lupa bahwa kamu membutuhkan undangan surgawi untuk menghadiri pesta pernikahan. Bagaimana jika pihak lain memintamu untuk menunjukkan undangan itu?" Little Grey jelas tidak mempertimbangkan pertanyaan ini. Matanya melirik ke sekeliling sejenak, lalu berkata, "Katakan saja pada mereka bahwa gulungan sihir itu hilang ketika mereka memasuki puncak gunung." "Haha, lucu." Ekspresi Han Jien serius, tidak menunjukkan tanda-tanda ingin tertawa. Little Grey terkekeh dan berkata, "Lagi pula, kita tidak bisa masuk. Siapa yang akan senang jika kekasihnya direbut orang lain? Enak juga bercanda sekarang." Kata-kata yang tampak biasa ini secara halus menyentuh hati Han Jien, menyebabkannya merasakan ketidaknyamanan yang mendalam dan tak terlukiskan, seolah tertusuk jarum. Tanpa sepengetahuan Han Jien, niat membunuh yang mengerikan tiba-tiba terpancar darinya, sangat kuat dan menyebar dengan cepat. Daun-daun di sekitarnya layu dan mengerut dengan kecepatan yang nyata, akhirnya berubah menjadi daun-daun kering. Angin sepoi-sepoi bertiup, dan daun-daun itu terlepas dari dahan-dahannya, perlahan-lahan melayang ke tanah. Mata Xiao Hui terbelalak tak percaya. Ia telah bersama Han Jien selama bertahun-tahun dan belum pernah melihatnya menunjukkan niat membunuh seperti itu hanya karena satu kalimat. Saat hendak berbicara, ia tiba-tiba teringat sesuatu dan buru-buru berteriak, "Bos, cepat sembunyikan niat membunuhmu. Ada indera ilahi yang bergerak ke arah sini." Han Jien bereaksi sangat cepat, langsung menarik niat membunuhnya dan menghilang dari dahan tempat dia baru saja berdiri. Pada saat yang sama, sebuah indera ilahi tiba dengan cepat, berlama-lama di dahan itu, lalu menyapu sekeliling sebelum menghilang. Sesaat kemudian, indera ilahi itu muncul kembali, mengamati dengan saksama hingga tak menemukan apapun, sebelum pergi lagi. Siklus ini berulang beberapa kali sebelum akhirnya indera ilahi itu mundur dengan enggan. Di rimbunan pepohonan di puncak Wang Yue,
Tatapan Kuo Yu muram, matanya dipenuhi keraguan. Di belakangnya berdiri dua sosok perkasa, keduanya berada di tahap tengah alam jiwa baru lahir. Satu adalah Long Hun, yang lainnya seorang wanita muda yang cantik. Ia memiliki daya tarik yang tak terlukiskan, mengenakan gaun kasa merah muda yang memperlihatkan sebagian besar kulit putihnya, yang tampak sangat halus dan tanpa celah. Terlebih lagi, setiap gerakannya memancarkan daya tarik yang tak tertahankan, bahkan menyaingi kakak perempuan Xiao Yuyao dalam segala hal. Tentu saja, orang ini bukan Meng Ruyan, tetapi rekan peri Kuo Yu, bernama Liu Qingqing. Merasakan perilaku Kuo Yu yang tidak biasa, Liu Qingqing tiba-tiba melangkah maju dan bertanya, "Apa yang terjadi?" Suaranya tidak keras, tetapi sangat menggoda, membuat tulang-tulang terasa mati rasa dan jiwa seolah meninggalkan raga. Sambil berbicara, ia sengaja melirik roh naga di sampingnya, dan melihat bahwa ia tetap tidak tergerak, ia mendengus dingin dalam hati dan memeluk erat bahu Kuo Yu. Seperti kata pepatah, pelukan lembut adalah makam pahlawan. Meskipun Kuo Yu bersikap dingin dan kejam serta memancarkan aura seorang tokoh berkuasa di hadapan orang lain, ia tidak menunjukkan sikap yang memaksa di hadapan Liu Qingqing, justru tampak cukup mudah didekati. Mendengar kata-kata Liu Qingqing, senyum tipis muncul di wajah Kuo Yu, lalu ia mengerutkan kening dan bertanya dengan curiga, "Qingqing, bukankah ini aneh? Tadi aku jelas merasakan aura pembunuh yang terpancar dari hutan lebat di kaki gunung, tetapi ketika aku menggunakan indera ketuhananku untuk menyelidiki, tidak ada seorang pun yang terlihat." Liu Qingqing tidak menyadari tingkat kultivasi Kuo Yu. Raut terkejut terpancar di wajahnya saat ia bertanya dengan suara rendah, "Apakah kau yakin ada ahli kuat yang bersembunyi di sana?" Di permukaan, Kuo Yu tampak hanya berada di tahap awal Naschen Soul, tetapi ini jauh dari kebenaran. Dia telah mencapai tahap akhir Naschen Soul, mendekati puncaknya, hanya selangkah lagi dari transformasi Naschen Soul yang legendaris. Bertahun-tahun yang lalu, Kuo Yu menguasai seni menyembunyikan auranya dengan sempurna. Hanya dengan pikiran, dia dapat dengan mudah menyembunyikan tingkat kultivasinya. Siapapun di bawah levelnya, bahkan mereka yang memiliki kekuatan yang sama, akan merasa sulit untuk mendeteksi kelemahannya. Banyak orang di keluarga Li tidak mengerti mengapa sang patriar mempercayakan keamanan keluarga dengan seorang kultivator Naschen Soul yang masih awal. Hanya sedikit yang tahu bahwa Kuo Yu adalah kuda hitam terbesar keluarga. Inilah sebabnya, bahkan mengetahui Xiao Yuyao adalah seorang wanita muda, Kuo Yu berbicara kepadanya tanpa sopan santun, tidak takut bahwa dia mungkin membalas dengan marah. Kuo Yu mengangguk dan berkata perlahan, "Jika aku tidak melihatnya dengan mata kepalaku sendiri, aku tidak akan percaya bahwa orang ini mampu mengolah kemampuan tembus pandang hingga tingkat seperti itu." Liu Qingqing mengangkat alisnya dan bertanya, "Apakah kamu yakin dia bukan ahli tingkat pertama, atau bahkan tingkat yang lebih tinggi?" "Mustahil," kata Kuo Yu tanpa ragu. "Hanya ada segelintir kultivator tingkat pertama di benua ini. Pemimpin klan telah memberitahu saya bahwa semua kultivator tingkat pertama telah tiba. Pihak lain tidak mungkin seorang kultivator tingkat pertama. Justru karena kultivasi pihak lain lebih rendah, atau bahkan di bawahnya, Kuo Yu tidak dapat menemukan jejaknya setelah memindai dengan indera ilahinya, yang sangat mengejutkannya." Mendengar ini, mulut Liu Qingqing sedikit menganga karena terkejut. Mungkinkah pihak lain adalah ahli tahap jiwa baru lahir di kesempurnaan agung? Ia langsung menepis pertanyaan itu, berkata, "Itu tidak mungkin. Semua ahli tahap jiwa baru lahir telah diundang oleh pemimpin klan. Siapa yang mau repot-repot menyembunyikan aura mereka di kaki gunung? Bahkan jika dia ingin mengorek rahasia klan, dia tidak akan memilih kali ini, kan?" Inilah yang tidak dapat dipahami Kuo Yu mengapa seorang ahli tahap jiwa baru lahir diam-diam bersembunyi di kaki gunung. Ia tidak mempertimbangkan kultivator di bawah tahap jiwa baru lahir. Kultivator seperti itu tidak mungkin bersembunyi dari indera keilahiannya. Lagi pula, Kuo Yu tidak percaya bahwa seorang ahli tahap inti emas dapat mengolah kemampuan tembus pandang hingga tingkat yang bahkan ia sendiri tidak dapat mendeteksinya. Sebenarnya, Han Zhen tidak menggunakan teknik tembus pandang apapun, atau lebih tepatnya, ia bahkan belum pernah mempraktikannya. Ia hanya menggunakan jimat tembus pandang. Dengan tingkat kultivasinya saat ini, setelah jimat tersebut digunakan, selama ia tidak sengaja memperlihatkan auranya, akan sulit bagi seorang kultivator jiwa baru lahir untuk mendeteksinya. Saat ini, ia sedang bersama Xiao Hui, dan pikiran mereka selaras. Jika Xiao Hui menggunakan teknik tembus pandang, itu akan memperkuat ketidaktampakan Han Zhen beberapa kali lipat. Dengan demikian, bahkan seorang kultivator jiwa baru lahir pun tidak akan dapat mendeteksinya. Dan bahkan seorang kultivator tingkat pertama yang mencarinya pun akan sangat sulit menemukannya. Kuo Yu merenung cukup lama tanpa menemukan petunjuk apapun. Akhirnya menghela napas dan berkata kepada roh naga di sampingnya, "Lanjutkan penyelidikan di sini. Jika ada sesuatu, hancurkan jimat giok itu." Setelah itu, ia melesat dan terbang menuju sisi lain gunung. Kuo Yu mungkin tak pernah menyangka bahwa kepergiannya secara tak sengaja akan memberi Han Zhen kesempatan untuk memasuki puncak Wang Yue. Di tengah kegelapan, seberkas cahaya, secepat kilat, melesat lurus menuju puncak Wang Yue.
Pria itu memancarkan aura yang luar biasa. Pakaiannya berkibar kencang tertiup angin. Matanya sedingin es, memancarkan niat membunuh yang samar. Pria ini tak lain adalah Zhao Wuji, patriar tahap jiwa baru lahir dari sekte Zhao Fei. Setelah menerima undangan, ia tidak berangkat sebelumnya karena sedang dalam tahap kultivasi yang krusial. Dan baru tiba malam itu juga setelah menyelesaikan latihannya. Lega rasanya, ia tidak melewatkan pesta pernikahan besok. Wajah Zhao Wuji berkedut membayangkan akibatnya jika ia tidak datang sebelum pesta. Zhao Wuji memacu kecepatannya hingga batas maksimal. Sosoknya melesat di udara dan muncul 100 mil jauhnya. Saat ia terbang, bayangan seorang pemuda tiba-tiba muncul di benak Zhao Wuji. Matanya langsung berkobar dengan amarah yang tak terkira. Gara-gara pria inilah ia menderita luka parah, luka yang mustahil disembuhkan. Selama 100 tahun terakhir, ia telah mencari ramuan obat yang tak terhitung jumlahnya dan bahkan membayar sejumlah besar uang kepada Liu Xiaoyao untuk membunuh binatang iblis tingkat 7 dan mendapatkan inti iblisnya, yang akhirnya memurnikannya menjadi ramuan legendaris tingkat 5 pil pemulihan. Pil pemulihan ini sangat ampuh. Para kultivator di bawah tahap jiwa baru lahir yang meminumnya dapat pulih ke kondisi semula tanpa mempedulikan tingkat keparahan cedera mereka. Untuk menyempurnakan pil pemulihan, Zhao Wuji telah menghabiskan hampir seluruh hartanya, bahkan hampir tidak mampu membayar uang hadiah pernikahan. Meskipun kultivasinya telah pulih, setiap kali ia melewati Gunung Tujuh Surga, bayangan orang yang telah melukainya selalu muncul di benaknya. Setiap kali memikirkannya, ia dipenuhi amarah yang tak terkendali, ingin mencabik-cabik orang itu. Namun, Zhao Wuji baru-baru ini mendengar dari seorang teman bahwa Han Jien telah menyinggung Dong Guang dan hampir terbunuh dalam pengejaran. Ia akhirnya melarikan diri ke benua lain menggunakan formasi kuno, yang sedikit meredakan amarah Zhao Wuji. Karena melarikan diri ke benua lain sama saja dengan mati, ia tidak percaya seorang kultivator pendirian fondasi dapat bertahan hidup di sana. Dan bahkan jika ia berhasil, ia bisa melupakan kemungkinan untuk kembali. Membayangkan Han Jien kemungkinan besar sudah mati membuat Zhao Wuji tersenyum tipis. Tiba-tiba, sebuah suara bergema dari kehampaan tak jauh darinya. Pak Tua, apa gunanya tertawa sendirian di sini? Kalau ada yang ingin kau katakan, kenapa tidak kau katakan saja? Katakan saja, aku akan menghiburmu. Cahaya bulan menyinari Zhao Wuji, dan senyum di wajahnya langsung membeku. Tatapan ngeri terpancar di matanya. Tanpa berpikir panjang, Zhao Wuji segera berhenti di udara dan melepaskan indera ilahinya untuk merasakan sekelilingnya. Namun, ketika indera ilahinya mendarat di tempat suara itu berasal dan tidak menemukan siapapun di sana, tubuhnya gemetar tanpa sadar. Ia buru-buru menepuk tas penyimpanan di pinggangnya, memanggil senjata ajaib kelahirannya untuk melindungi dirinya. Sebagai seorang kultivator jiwa baru lahir tingkat menengah, Zhao Wuji telah melihat semuanya. Ekspresinya yang seperti itu menunjukkan betapa terkejutnya dia. Bayangkan, jika seorang kultivator jiwa baru lahir tingkat menengah tidak dapat mendeteksi keberadaannya bahkan dengan indera keilahiannya yang aktif, seberapa kuat lawannya? Secara naluriah ia berasumsi bahwa seorang kultivator jiwa baru lahir telah muncul. Zhao Wuji menarik kembali indera ketuhanannya dan menatap kehampaan tempat suara itu berasal. Ia kemudian menangkupkan tangannya dan berkata, "Senior, saya Zhao Wuji. Saya hanya lewat dan tidak bermaksud mengganggu Anda. Mohon izinkan saya lewat." Ia berbicara dengan penuh hormat. Sambil berbicara, Zhao Wuji terus memikirkan sikap murid-muridnya terhadapnya. Takut salah bicara. "Haha." Suara itu terdengar lagi, "Kamu anak yang baik, jadi aku tidak akan mempersulitmu hari ini." Zhao Wuji diam-diam menghela napas lega, mengira pihak lain juga akan menghadiri pesta pernikahan seperti dirinya. Maka ia menangkupkan tangannya dan berkata, "Terima kasih, senior." Setelah itu, ia hendak menggunakan teknik melarikan diri untuk terbang menuju puncak Wang Yue. Tepat pada saat itu, suara itu terdengar lagi, "Aku tidak pernah bilang kau boleh pergi." Mendengar ini, Zhao Wuji terkejut dan bertanya, "Senior, apa ini?" Ia ingin bertanya apa maksud orang itu. Tetapi mengingat identitas mereka, ia menelan ludah. Meskipun tingkat kultivasinya tinggi, Zhao Wuji belum pernah melihat seorang kultivator di atas tingkat pertama. Meskipun belum pernah bertemu satupun, ia pernah mendengar dari orang lain bahwa kultivator tingkat pertama memiliki temperamen yang sangat eksentrik, dan satu kata yang salah dapat menyebabkan kematian. Dalam keadaan seperti ini, bahkan dengan 1.000 atau 10.000 pertanyaan di benaknya, Zhao Wuji tidak berani berbicara gegabah. Suara itu baru terdengar setelah sekian lama berlalu. Tepat ketika Zhao Wuji bertanya-tanya apakah orang itu sudah pergi. Tiba-tiba, terdengar, "Kultivasimu cukup bagus, tapi aku tidak menyangka kau begitu sia-sia. Bagaimana mungkin kau lupa apa yang baru saja kukatakan?" Suara itu berhenti sejenak, lalu mendesah dan berkata dengan sedih, "Lihat ingatanku. Aku baru saja bilang kau sia-sia, dan aku sudah lupa. Biar kuingatkan lagi. Kau tertawa begitu bahagia tadi. Apakah ada sesuatu yang menyakitkan? Katakan padaku dan buat orang tua ini bahagia." Mulut Zhao Wuji ternganga, matanya terbelalak takjub.
Ia pernah mendengar bahwa para kultivator yang telah bertransformasi memiliki temperamen yang aneh, tetapi ia tidak menyangka mereka akan seaneh ini bahwa mereka sebenarnya senang mendengarkan kisah-kisah menyakitkan orang lain. Zhao Wuji terkekeh getir dalam hati, tetapi pihak lain telah menegaskan bahwa ia tidak akan pergi tanpa mendengarkan beberapa cerita lagi. Wajah Zhao Wuji berkedut, ia menggertakkan giginya dan berkata, "Senior, saya akan jujur. Jika saya tidak bisa membuat Anda bahagia, mohon maafkan saya." Katakan saja apa yang ingin kau katakan. Asal itu membuatku senang, aku akan memberimu hadiah nanti." Zhao Wuji tidak mempercayai kata-kata lawan bicaranya. Setelah berpikir sejenak, ia berkata, "Dulu, sebelum saya mulai berkultivasi keabadian, keluarga saya sangat miskin. Saat itu, saya lemah dan sakit-sakitan, dan saya sering diganggu oleh anak-anak desa. Suatu hari, lebih dari 10 anak mengepung saya, memukuli saya, menelanjangi saya, mengikat saya, dan menyeret saya ke ladang gandum." Saat ia mengatakan ini, wajahnya berkedut. Jelas, pengalaman saat itu jauh lebih sulit untuk diceritakan daripada yang bisa ia gambarkan. "Aku tidak mau dengar itu," sela suara itu. "Ceritakan sesuatu yang mengganggumu. Misalnya, kau berkelahi dengan seorang junior, mengira kau bisa membunuhnya, tapi malah terluka parah." Aku suka cerita seperti itu. Jangan hanya berdiri di sana, ceritakan cepat." Pada akhirnya, suara itu menjadi sangat dingin, membawa sedikit niat membunuh. Zhao Wuji gemetar, tak berani berpikir lebih jauh, dan buru-buru berkata, "100 tahun yang lalu, aku pergi ke Gunung Tujuh Langit untuk membunuh seorang kultivator pendirian fondasi. Seperti yang kau katakan, kupikir aku bisa membunuhnya dengan jentikan tanganku. Tapi ketika kami mulai bertarung, dia menggunakan mantra kuno yang melukaiku dengan parah, dan luka itu sulit disembuhkan." Omong kosong. Suara itu dipenuhi amarah yang tak berujung. "Kalau lukamu parah dan tak bisa pulih, kenapa sekarang kau tidak terlihat terluka sama sekali?" Dahi Zhao Wuji dipenuhi keringat dingin. Ia tak berani menyembunyikan apapun dan menceritakan semuanya. Setelah mengatakan ini, wajah Zhao Wuji berubah sangat buruk. Ia menggertakkan gigi dan berkata, "Senior, bolehkah saya pergi sekarang?" Ia belum pernah menceritakan hal ini kepada siapapun sebelumnya. Tetapi sekarang ia dipaksa untuk mengatakannya, yang terasa seperti tamparan di wajah. Namun, memikirkan bahwa pihak lain hanya berada di tahap transformasi jiwa baru lahir membuatnya merasa sedikit lebih baik. "Melepasmu bukanlah suatu pilihan, tapi aku bisa memberimu waktu yang lebih baik." Zhao Wuji terkejut dan bertanya dengan heran, "Senior, apa maksudmu dengan itu?" Di kehampaan tempat suara itu terdengar, kilatan cahaya muncul, dan seorang pemuda berpakaian hitam tiba-tiba muncul. Kucing kecil di bahunya berkata, "Maksudku sederhana. Aku tidak menikmati mengalahkanmu terakhir kali. Jadi kali ini aku akan membuatmu lebih menikmatinya. Sampai-sampai tubuh fisikmu hancur dan jiwamu tercerai-berai." "Bagaimana?" Melihat kemunculan tiba-tiba manusia dan binatang itu, raut wajah Zhao Wuji menjadi muram, dan ia secara naluriah mundur selangkah. Di bawah sinar bulan, Zhao Wuji dapat melihat wujud orang itu dengan jelas, pupil matanya mengecil tajam, dan ia membeku di udara seolah tersambar petir. Setelah beberapa lama, Zhao Wuji tersadar dan berseru, "Kau!" Sebelumnya, Xiao Huilah yang berbicara, dan Han Jien tidak ingin mengatakan apapun, tetapi setelah mendengar apa yang dikatakan pihak lain, dia tidak dapat menahan diri untuk bertanya, "Apakah aneh kamu melihatku?" Bukan karena ia merasa aneh dengan orang itu, melainkan karena kemampuan orang itu untuk menyembunyikan auranya terlalu kuat, sehingga ia yakin Han Jien sudah menjadi ahli tahap transformasi jiwa baru lahir. Perlu diketahui, 100 tahun yang lalu, Han Jien baru berada di tahap pembentukan fondasi. Dalam waktu sesingkat itu, apalagi mencapai tahap transformasi pertama, bahkan jika ia berhasil membentuk jiwa baru lahirnya, Zhao Wuji tak dapat mempercayainya. Tiba-tiba, Zhao Wuji menyadari bahwa aura Han Jien tidak sekuat yang dibayangkannya, dan jantungnya berdebar kencang. Mengingat bahwa ia sudah bermusuhan dengan Han Jien, bahkan jika ia menyanjungnya, ia tak akan selamat. Maka, ia menggertakkan gigi, melepaskan indera ilahinya, dan dengan berani mengamati tubuh Han Jien. Ketika Zhao Wuji menyadari bahwa Han Jien baru mencapai tahap inti emas, ia sedikit terkejut, lalu tertawa terbahak-bahak. Zhao Wuji berkata dengan dingin, "Kupikir kau benar-benar telah mencapai tahap kultivasi pertama, tapi aku tidak menyangka kau hanya mencapai tahap inti emas. Sehebat apapun teknik penyembunyianmu, kau tidak akan bisa pergi hidup-hidup hari ini." Ia mengunci indera kedewaannya pada Han Jien, dan meskipun Han Jien menyembunyikan sosoknya, ia bisa langsung menemukan lokasinya. Han Jien tak lagi berusaha bersembunyi, kilatan penghinaan melintas di matanya. Saat ia hendak berbicara, kelabu kecil di bahunya mendengus dingin dan berbicara lebih dulu. "Apa kau pikir kami perlu bersembunyi untuk membunuhmu?" Suara kelabu kecil tidak keras, tetapi kata-katanya penuh penghinaan, seolah-olah Zhao Wuji adalah seekor semut di matanya,
yang bisa dihancurkannya dengan jentikan jari. Kata-kata yang menghina seperti itu sama saja seperti tamparan di wajah Zhao Wuji. Dengan geram, ia membalas, "Seekor binatang iblis tingkat 4 berani bersikap sombong di hadapanku? Apa kau lupa bagaimana kau hampir mati di tanganku terakhir kali?" Ia berhenti sejenak, lalu mengganti topik pembicaraan, berkata, "Jangan bilang aku menindasmu. Keluarkan senjata sihir kunomu. Aku ingin melihat berapa kali kau masih bisa menggunakannya." Terlepas dari kata-katanya, Zhao Wuji sangat waspada terhadap hantu naga azur. Jika Han Jian benar-benar melepaskan senjata ajaib itu, ia bahkan tidak akan repot-repot bertarung. Ia hanya akan berbalik dan lari. Kata-katanya hanyalah sebuah uji coba untuk melihat apakah Han Jian masih bisa memanggil senjata itu. Jika tidak, ia bisa menggunakan sihirnya untuk membunuhnya secepat kilat. Kali ini, sebelum Xiao Hui sempat berbicara, Han Jian mendengus dingin. "Membunuhmu tidak memerlukan penggunaan senjata sihir apapun." Little Grey tidak berbicara lebih dulu, merasa agak tidak senang, dan berteriak, "Benar sekali, menggunakan senjata ajaib untuk membunuhmu adalah penghinaan terhadap senjata ajaib kuno." Zhao Wuji awalnya mampu mengendalikan emosinya, tetapi setelah Xiao Hui selesai berbicara, ia tak tahan lagi dan meraung, "Kau mencari mati." Setelah itu, ia membuat segel tangan dan melepaskan semburan energi spiritual ke arah pedang terbang di depannya. Pedang terbang itu langsung memancarkan aliran cahaya yang menyilaukan dan berdengung, seolah ingin lepas dari kendali Zhao Wuji dan membunuh Han Jian di tempat. Alis Han Jian berkedut, dan ia hendak merapal mantra ketika Little Grey berkata, "Bos, kau tak perlu repot-repot mengurus sampah macam ini. Biar aku saja yang mengurusnya." Sosok itu melesat dari bahu Han Jian dan muncul di hadapan Zhao Wuji. Mendengus dingin, "Pak Tua, jujur saja, kau seperti semut di mataku. Kalau aku ingin membunuhmu, aku bisa melakukannya hanya dengan jentikan jariku." Zhao Wuji meraung, dan dengan pikiran, pedang terbang di bawah kendalinya langsung menuju ke arah Xiao Hui. "Aku belum melupakan dendam masa lalu. Hari ini, dengan bunga, aku akan membalasmu 2 kali lipat." Suara Little Grey masih bergema di udara, tetapi sosoknya telah menghilang. Sesaat kemudian, Little Grey muncul di belakang Zhao Wuji. Cakar kanannya tiba-tiba terangkat, lalu dengan cepat mengayunkannya ke punggung Zhao Wuji. 9 cakar penghubung langit. 9 cakar penghubung langit adalah teknik yang dikuasai Little Grey sendiri setelah memasuki 9 langit. Teknik ini bisa dianggap sebagai versi sederhana dari kekuatan ilahi bawaannya. Meskipun versi yang disederhanakan, kekuatan yang dilepaskannya bahkan melampaui cakar penghancur langit. Di udara, kilatan cahaya muncul, dan 9 busur cahaya langsung muncul, membentuk busur cahaya berbentuk bulan sabit yang lebih besar, terbang lurus menuju Zhao Wuji. Lengkungan cahaya itu bergerak dengan kecepatan yang menakjubkan, tiba di belakang Zhao Wuji dalam sekejap mata. Saat itu, Zhao Wuji masih mengendalikan sihirnya dan bayangan kelabu kecil. Ketika ia merasakan serangan dari belakang yang mengancam nyawanya, raut wajahnya menjadi gelap, dan ia segera berbalik untuk melihat ke belakang. Seketika ia berbalik, 9 busur cahaya telah tiba di depannya. Dengan kecepatan dan jarak sedekat itu, Zhao Wuji tidak sempat merapal mantra. Ia menepuk tas penyimpanan di pinggangnya, mengeluarkan jimat giok, dan menghancurkannya dengan keras. Setelah jimat giok itu hancur, kilatan cahaya spiritual muncul di udara, dan sebuah perisai energi spiritual raksasa muncul di hadapan Zhao Wuji, dengan cepat menyelimutinya di bawah kendalinya. Perisai ini mengandung energi yang luar biasa. Awalnya transparan, kini hampir nyata. Meskipun daya tahannya luar biasa tinggi, mampu menahan serangan berkekuatan penuh dari seorang kultivator jiwa baru lahir tahap awal. Perisai itu terbukti sangat rapuh terhadap serangan 9 revolusi langit berkelanjutan. Lengkungan cahaya itu menghantam perisai pelindung, dan dengan suara retakan yang keras, seperti batu besar yang jatuh di atas lapisan es tipis, perisai itu langsung runtuh. Saat runtuh, ekspresi Zhao Wuji berubah drastis. Ia jelas tidak menyangka jimatnya yang dibuat dengan cermat tidak akan mampu menahan serangan lawan. Di saat hidup atau mati itu, Zhao Wuji meraung, kilatan cahaya putih di atas kepalanya, jiwanya yang baru lahir meninggalkan tubuhnya. Lalu ia menggunakan gerakan seketika untuk terbang lurus ke arah timur. Zhao Wuji awalnya berniat terbang menuju puncak Wang Yue, tetapi setelah melihat Han Jian melayang di depannya, ia berubah pikiran. Sejak awal, ia tidak yakin dengan kekuatan Xiao Hui. Jadi ketika ia melihat Han Jian, ia pun merasa ragu. Saat itu, ketika Han Jian masih di tahap pembentukan fondasi, ia sudah melukainya dengan parah. Siapa yang tahu apakah ia masih memiliki kemampuan untuk membunuhnya sekarang? Sosok Zhao Wuji melintas dan muncul ribuan mil jauhnya. Dengan pikiran, ia merasa Han Jian tidak mengejarnya dan diam-diam menghela napas lega. Tepat saat ia hendak menggunakan teknik teleportasinya untuk melarikan diri dari Kekaisaran Tang, sebuah suara mengejek tiba-tiba terdengar dari sampingnya. "Pak Tua, apakah kau mencariku?" Begitu suara itu terdengar, kilatan cahaya kelabu muncul di kehampaan di samping mereka, dan Little Grey pun muncul. Sihir Little Grey terbatas.
Selain kekuatan supernatural bawaannya, ia hampir tidak memiliki mantra yang kuat. Namun, Little Grey memiliki bakat tak tertandingi dalam hal tembus pandang dan teleportasi. Teleportasi umumnya hanya dapat dilakukan oleh binatang iblis level 6 atau lebih tinggi. Tetapi Little Grey, dengan kekuatan yang hanya setara dengan binatang iblis level 4, masih dapat melakukannya membangunnya tak lebih dari seorang monster. Tadi, kelabu kecil tiba-tiba muncul di belakangnya dan menggunakan 9 langit penghubung langit untuk menghancurkan tubuhnya. Zhao Wuji mengira kelabu kecil terlalu cepat, tetapi sekarang, melihat kelabu kecil muncul di depannya, rasa putus asa membuncah di hatinya. Ini jelas bukan karena kecepatannya, melainkan karena kemampuan teleportasinya. Jika tidak, kelabu kecil tidak akan mungkin bisa menyusulnya dalam waktu sesingkat itu. Zhao Wuji, yang kini dalam wujud rohnya, tahu bahwa ia tidak dapat melarikan diri. Jadi ia berhenti di udara dan bertanya, "Apa yang kau inginkan?" Mendengar ini, Little Grey terkekeh dan berkata, "Pak Tua, kau sudah jadi tawanan. Kau masih ingin bertanya padaku apa yang terjadi? Apa kau sudah bosan hidup?" Aura yang terpancar dari tubuh roh Zhao Wuji sangat tidak stabil, menunjukkan tanda-tanda kehancuran yang samar. Ia menatap kelabu kecil dan berkata, "Kucing naga cakar 9, kau memang kuat, tapi jangan lupa, aku seorang kultivator jiwa baru lahir. Jika kau ingin membunuhku, mungkin tidak akan semudah itu." Suaranya tidak keras, tetapi tidak rendah hati maupun arogan, jelas mengingatkan kelabu kecil bahwa membunuhnya akan dibayar mahal. Kelabu kecil terkekeh, matanya penuh dengan penghinaan, lalu berkata, "Pak Tua, karena kau begitu percaya diri, akan kutunjukkan padamu apa artinya menjadi lebih unggul daripada orang lain." Sambil berbicara, ia memancarkan aura yang sangat kuat, lalu mengangkat kaki kanannya dan mengayunkannya dengan ganas ke arah jiwa Zhao Wuji yang baru lahir. Ekspresi Zhao Wuji berubah drastis. Ia melepaskan seluruh kekuatan spiritualnya, lalu membuka mulutnya lebar-lebar dan mengembuskan energi bayi abu-abu. Ki jiwa baru lahir adalah ki dari jiwa baru lahir. Ki jiwa baru lahir mengandung energi yang sangat besar, tampak mirip dengan energi spiritual, tetapi keduanya berbeda. Energi spiritual hanya dapat digunakan untuk menyerang setelah dimurnikan menjadi kekuatan spiritual oleh seorang kultivator. Ki jiwa baru lahir berbeda, ia dapat digunakan langsung untuk menyerang dan bertahan. Lebih lanjut, energi spiritual hanyalah energi murni, sedangkan ki jiwa baru lahir tidak. Ia tidak hanya memiliki energi yang sangat besar tetapi juga mencakup esensi, energi, dan jiwa. Sederhananya, ki jiwa baru lahir yang dihembuskan oleh jiwa baru lahir sebenarnya menggunakan tingkat kultivasinya untuk bertarung. Jika terlalu banyak dihembuskan, bahkan tanpa intervensi eksternal, tingkat kultivasinya akan menurun dengan cepat. Jika semua ki jiwa baru lahir di dalam tubuh dikeluarkan, jiwa baru lahir dapat runtuh, dan jiwanya dapat tercerai-berai. Karena energi bayi sangat penting bagi tahap jiwa baru lahir. Bahkan para kultivator jiwa baru lahir yang telah kehilangan tubuh fisiknya umumnya tidak mudah mengeluarkannya. Meskipun energi bayi memiliki kemampuan pertahanan yang kuat, setiap pengeluaran energi bayi akan mengurangi tingkat kultivasi seseorang. Pengisian kembali pengeluaran energi bayi tersebut membutuhkan waktu puluhan tahun, bahkan ratusan tahun, untuk kultivasi. Kecepatan pengisian ulang energi bayi berbanding lurus dengan tingkat kultivasi. Semakin tinggi kultivasi seseorang, semakin sulit untuk mengisinya kembali. Bagi kultivator di atas tahap pertama kultivasi jiwa baru lahir, pengisian kembali satu kali pengeluaran energi bayi akan membutuhkan waktu setidaknya beberapa ratus tahun. Zhao Wuji tidak ingin menggunakan ki jiwa baru lahirnya, tetapi jumlah mantra yang bisa dilancarkan seorang kultivator jiwa baru lahir sangat terbatas. Ia telah mengalami serangan 9 cakar Little Grey, yang telah menghancurkan tubuhnya dalam serangan pertama. Menghadapi mantra ini lagi, Zhao Wuji yakin bahwa jika ia tidak segera melepaskan ki jiwa baru lahirnya untuk menangkisnya dan membiarkan serangan itu mengenai seorang kultivator jiwa baru lahir, bahkan jika ia selamat, ia mungkin tidak akan pernah bisa kembali ke kondisi puncaknya. Zhao Wuji sangat cerdik. Ia tahu bahwa ia tidak bisa melawan Xiao Hui secara langsung. Setelah memuntahkan seteguk jiwa yang baru lahir, ia segera menggunakan teleportasi untuk melanjutkan pelariannya ke timur. Dengan kilatan cahaya di udara, Zhao Wuji tiba ribuan mil jauhnya. Sebelum ia sempat bernapas, kilatan cahaya kelabu muncul di depannya, dan kelabu kecil muncul kembali. Melihat Little Grey melayang di depannya, Zhao Wuji terkejut dan berseru, "Bagaimana kau bisa sampai di sini secepat itu?" Ia sungguh tak mengerti. Ia sudah menggunakan teleportasi saat Little Grey merapal mantranya. Secepat apapun mantra Little Grey, mustahil bagi lawannya untuk menyusulnya begitu ia mendarat. Little Grey terkekeh santai, terkejut, ya. Zhao Wuji tidak hanya terkejut, tetapi juga agak takut, dan jauh di lubuk hatinya dia bahkan tidak sanggup memikirkan untuk melawan. Membosankan sekali, kau menyerah begitu cepat. Melihat lawannya tidak bersemangat, Little Grey menghela napas dan berkata dengan lesu, "Lihat saja nanti kau akan mati. Aku akan membiarkanmu mati setelah tahu alasannya. Aku tidak menggunakan sihir apapun tadi,
Aku hanya menakutimu. Haha. Meskipun sihir Little Grey kuat, ia membutuhkan setidaknya 3 tarikan napas untuk mengeluarkannya. Jika ia benar-benar menggunakannya, ia tidak akan sempat mengejar Zhao Wuji. Apa? Mendengar ini, hati Zhao Wuji berkobar karena marah, melotot ke arah kelabu kecil seolah ingin mencabik-cabiknya. Jika tatapan bisa membunuh, kelabu kecil pasti sudah mati 1000 kali. Setelah mengetahui alasannya, Zhao Wuji tiba-tiba teringat sesuatu dan tertawa terbahak-bahak. Aku ingat sekarang, sebelum binatang iblis mencapai level 7, kekuatan ilahi bawaannya hanya bisa digunakan sekali sehari. Kau tidak bisa menggunakannya untuk kedua kalinya. Kalau kau benar-benar berpikir begitu, kau boleh mencobanya, kata Little Grey dengan tenang. Sambil berbicara, ia mengangkat tangan kanannya dan menggeram pelan lagi. 9 cakar terhubung ke langit. Merasakan kekuatan yang semakin besar terpancar dari Little Grey, Zhao Wuji tak berani bertaruh. Ia segera mengembuskan napas energi jiwa yang baru lahir, lalu melesat pergi, berteleportasi sekali lagi. Meskipun energi jiwa yang baru lahir itu penting, itu tidak sepenting kehidupan. Hanya Tuhan yang tahu apakah Little Grey mampu melepaskan kekuatan ilahi bawaannya. Jika tidak, paling-paling hanya akan membuang-buang energi jiwa yang baru lahir. Jika tidak, ia akan langsung terbunuh. Ia tahu betul mana yang lebih penting. Ia menghembuskan 2 napas energi jiwa baru. Aura yang terpancar dari jiwa barunya sangat tidak stabil. Awalnya, Zhao Wuji hanya memiliki kultivasi alam jiwa baru tahap menengah. Menghembuskan 2 napas energi jiwa baru setara dengan menghembuskan 2 tingkat kultivasi, sehingga ia kini hanya berada dalam kondisi jiwa baru yang terbentuk. Jika ia diserang lagi, ia akan jatuh dari alam jiwa baru ke alam inti emas. Pada saat itu, meskipun jiwa barunya masih ada dan ia masih bisa berteleportasi, kultivasinya tidak akan sekuat sebelumnya, dan jarak yang bisa ia tempuh dalam sekejap akan sangat berkurang. Kali ini, Zhao Wuji baru menempuh perjalanan 1000 mil ketika ia menyadari bahwa gumpalan energi bayi yang ia hembuskan sebelumnya belum juga hilang. Amarahnya kembali berkobar, dan ia meraung murka. Sialan, aku tertipu lagi. Saat itu, ia sangat ingin kembali dan menyerap 2 gumpalan energi bayi yang melayang di udara ke dalam tubuhnya. Namun ia tahu ia tidak punya tempat untuk mundur dan hanya bisa berdoa agar ia berhasil lolos dari para pengejar. Aku tidak menyangka meskipun tingkat kultivasimu tidak tinggi, kau tidak bodoh. Suara Little Grey terdengar malas. Selamat, tebakanmu benar lagi. Aku masih belum menggunakan kekuatan supernatural bawaanku tadi. Melihat kelabu kecil muncul kembali di hadapannya, Zhao Wuji, yang diliputi amarah, kehilangan akal sehatnya. Ia meraung, membuka mulutnya lebar-lebar, dan menghembuskan napas energi baru ke arah kelabu kecil. Napas ini tampak serupa dengan 2 napas sebelumnya, tetapi kekuatannya jauh lebih lemah. Zhao Wuji tidak membuat persiapan pertahanan. Sebaliknya, ia bersiap untuk melarikan diri. Dengan kilatan jiwanya yang baru lahir, Zhao Wuji muncul ribuan mil jauhnya. Saat ia muncul, ia merasakan kekuatan dahsyat menguncinya. Terkejut, ia segera berbalik. Ketika ia melihat 3 lengkungan cahaya melintasi kehampaan dan tiba di hadapannya dalam sekejap, ia tahu bahwa kelabu kecil memang telah melepaskan kemampuan ilahi bawaannya. Meskipun ia tidak mengerti mengapa kelabu kecil bisa melepaskan 2 kemampuan ilahi bawaan dalam 1 hari, hal itu tidak lagi menjadi masalah. Saat lengkungan cahaya itu sampai padanya, jiwa baru Zhao Wuji langsung runtuh, berubah menjadi gumpalan energi baru yang lenyap tertiup angin. Little Grey membuka mulutnya lebar-lebar, menyerap energi bayi dari udara ke dalam tubuhnya, dan berkata dengan puas, lumayan, rasa energi bayi jauh lebih kuat daripada energi yang dan energi spiritual. Aku akan membunuh lebih banyak kultivator tahap Naschen Soul di masa depan, agar aku bisa menghemat waktu kultivasi. Haha. Sambil berkata demikian, ia tahu dalam hatinya bahwa kultivasi tidak dapat dicapai tanpa usaha. Sesekali menyerap sedikit energi bayi tidak masalah. Menyerap terlalu banyak akan berdampak besar pada tubuh, bahkan menyebabkan kebingungan mental. Lagi pula, energi bayi yang diserap masih mengandung ingatan dan pikiran pihak lain yang belum sepenuhnya hilang. Dengan pikiran, tubuh Little Grey melesat di udara, langsung menuju Han Jian. Saat berteleportasi, Little Grey tak lupa menyerap ketiga aliran energi bayi. Setelah menyerap semua energi bayi, ia segera mulai memurnikannya. Auranya perlahan menguat, dan akhirnya, ia menunjukkan tanda-tanda menembus ke tingkat keempat dan maju ke tingkat kelima dari seekor binatang iblis. Sesaat kemudian, Xiao Hui menghampiri Han Jian dan melihat Han Jian sedang memegang tas penyimpanan. Ia buru-buru bertanya, apakah kamu punya? Han Jian menggerakkan indera ilahinya dan mendarat di tas penyimpanan. Dengan mudah menghapus jejak indera ilahi yang ditinggalkan Zhao Wuji di tubuhnya. Saat membuka tas penyimpanan, ia mendapati isinya sangat sedikit selain beberapa pil dan jimat giok. Hanya ada sebuah token surgawi dan sepotong besi hitam seukuran telapak tangan. Tanpa ragu, Han Jian tahu tujuan kedua benda ini. Satu adalah bukti legitimasi keluarga Li, dan yang lainnya adalah hadiah pernikahan. Melihat undangan itu,
Wajah Little Grey berseri-seri gembira, dan ia berseru, "Bos, tunggu apa lagi? Ayo kita masuk." Han Jien mengerutkan kening dan berkata dengan suara berat, "Tidak." Little Grey tampak bingung dan bertanya, "Mengapa tidak?" Han Jien mengambil token abadi itu, melambaikannya di depan Xiao Hui, lalu berkata, "Meskipun tidak ada nama di token abadi itu, jangan lupa berapa banyak orang yang diundang keluar gali. Semuanya tercatat. Lagi pula, jumlah kultivator tahap jiwa baru lahir di benua ini terbatas. Mereka yang di bawah tahap jiwa baru lahir tidak akan bisa pergi. Sekalipun aku bisa menyusup ke keluar gali dengan token abadi itu, mungkin akan sulit bagiku untuk bertindak." Mendengar ini, mata Little Grey melirik ke sekeliling, dan dia berkata, "Bos, maksudmu?" Han Jien mengangguk dan berkata, "Benar sekali, hanya dengan meniru Zhao Wuji kita bisa menghilangkan kekurangan. Tapi, Little Grey tahu apa yang akan dikatakan Han Jien. Ia membuka mulutnya dan menyemburkan cahaya hijau, berkata, "Bos, ini ingatan Zhao Wuji. Meskipun belum sepenuhnya lengkap, seharusnya tidak menjadi masalah besar." Ingatan ini dipisahkan oleh Little Grey saat ia sedang memurnikan energi bayinya. Awalnya ia berniat membuangnya nanti, tetapi ia tidak menyangka akan berguna saat ini. Han Jien membuka mulutnya dan menelan cahaya hijau itu, serpihan-serpihan ingatan berkelebat di benaknya. Meskipun ingatannya tidak lengkap dan sebagian besar peristiwa tidak terhubung, waktu dan tokoh-tokoh penting tetap relatif jelas. Han Jien meninjau kembali ingatan Zhao Wuji, memasukkan gulungan abadi ke dalam sakunya, lalu berkata, "Ayo pergi. Keluar gali, puncak Wang Yue." Di dalam gua tempat Xiao Yuyao berada, dia duduk sendirian di atas futon, dengan dua jejak air mata yang samar-samar terlihat di wajahnya. Tiba-tiba, kilatan cahaya muncul di dalam gua, dan seorang pria parubaya muncul di sampingnya. Dia tak lain adalah ayah Xiao Yuyao, Li Xiayao. Meskipun mereka memiliki nama keluarga yang berbeda, mereka memang ayah dan anak. Nama keluarga asli Xiao Yuyao adalah Li, bukan Xiao. Ia mengubah nama keluarganya karena hubungan orang tuanya yang renggang. Dalam kemarahan, ibunya membawa Xiao Yuyao kecil pergi dari keluarga. Bertahun-tahun kemudian, Li Xiayao menemukan ibu Xiao Yuyao. Setelah pertengkaran hebat, Li Xiayao secara tidak sengaja membunuh ibu kandung Xiao Yuyao dan membawanya ke dalam keluarga. Setelah Xiao Yuyao kembali ke keluarganya, Li Xiayao tidak hanya tidak memaksanya mengubah namanya, tetapi juga mengajarinya teknik kultivasi, membimbingnya ke jalur kultivasi. Ketika Xiao Yuyao dewasa, ia tidak tahan lagi dengan lingkungan di dalam keluarga, sehingga ia pergi dan berkultivasi di sekte Tangshuan. Ia berkultivasi selama lebih dari 200 tahun, dan selama itu, selain membantu Han Jien mendapatkan stempel kekaisaran Tang, ia tidak pernah kembali ke keluarganya. Karena perjalanan kembali ke keluarganya itulah ayahnya memaksanya menikah dengan putra sulung keluarga Wang, keluarga terkuat kedua di benua itu. Mengingat kepribadian Xiao Yuyao, ia tentu tidak akan setuju. Namun, Li Xiayao menggunakan segel kekaisaran dinasti Tang sebagai alat tawar-menawar, mengklaim bahwa jika ia tidak setuju, ia tidak akan bisa menerimanya. Karena tidak punya pilihan lain, Xiao Yuyao terpaksa setuju, karena ia mengerti bahwa ia dan Han Jien tidak akan pernah bisa bersama, dan lebih baik Han Jien melakukan sesuatu. Selain itu, ia juga ingin tahu apakah ada hubungan antara segel surgawi dan segel kekaisaran, dan apakah keduanya bisa bermutasi. Di dalam gua, Li Xiayao berjalan beberapa langkah mendekati putrinya. Melihat wajahnya yang berlinang air mata, ia mengerutkan kening dan berkata dengan tegas, "Sejujurnya, jika kau berhasil menyelesaikan perjanjian pernikahan ini, aku tidak akan pernah membatasi kebebasanmu lagi, dan aku juga akan membantumu mendirikan tugu peringatan untuk ibumu dan mengabadikannya dalam keluarga." Ia berhenti sejenak, lalu melanjutkan, "Jika kau berani bertindak gegabah dan merusak rencana pentingku, aku akan membuatmu berharap kau mati saja." Mendengar ini, Xiao Yuyao mencibir, berdiri, dan menatap lurus ke arah pria yang tak pernah ia anggap ayahnya. Setelah beberapa lama, ia tertawa dingin dan berkata, "Apa kau pikir aku punya pilihan saat ini? Sejak kau membawaku kembali ke keluarga, semua yang kulakukan selalu di bawah pengawasanmu. Apa aku masih punya ruang sendiri?" Wajah Li Xiayao menjadi gelap, dan dia memancarkan aura yang kuat, niat membunuh terpancar di matanya. Setelah beberapa saat, niat membunuh di mata Li Xiayao perlahan memudar, dan dia berkata dengan suara berat, "Katakan saja apa yang ingin kau katakan. Aku tidak ingin melihat hal yang tidak seharusnya terjadi di pesta pernikahan besok." Xiao Yuyao menggigit bibir bawahnya, tersenyum tak berdaya, dan berkata, "Kamu boleh pergi sekarang. Aku tidak akan membuat masalah di pesta pernikahan besok." HMPH. Li Xiayao menatapnya dalam-dalam, lalu dengan jentikan lengan bajunya yang panjang, menghilang ke dalam gua. Setelah sekian lama, Xiao Yuyao keluar dari guanya dan pergi ke hutan bambu di luar. Angin malam berhembus, menerpa wajahnya dan membuyarkan pikirannya. Emosinya pun sama kacaunya, berantakan tak karuan. Ia menatap langit malam yang gelap,
bulan yang tak begitu terang, dan dua aliran air mata perlahan mengalir di pipinya. Han Jian. Xiao Yuyao berpikir dalam hati. Di mana kamu? Apakah kamu baik-baik saja sekarang? Saat itu, menjelang pesta pernikahan dan ia akan menjadi wanita lain, ia menyadari betapa dalamnya perasaannya terhadap Han Jian. Ia ingin sekali meninggalkan segalanya, melepaskan harga diri dan martabatnya, dan pergi bersama Han Jian. Namun ia tak bisa. Selama keluarga Li tetap tinggal di daratan, selama ayahnya, Li Xiaoyao, masih hidup, ia tak akan pernah merasakan kebebasan sejati. Saat itu, langkah kaki terdengar di jalan setapak bambu, dan seorang wanita muda berjalan mendekat. Wanita itu tinggi dan ramping, mengenakan gaun istana putih. Ia tampak berusia awal 20-an dan agak mirip Xiao Yuyao, tetapi alisnya kurang arogan dan justru sedikit lebih kejam. Orang ini bernama Li Wanyu, saudara tiri ketiga Xiao Yuyao, wanita yang sama yang disebutkan Kuo Yu yang akan mewarisi warisan Li Xiaoyao. Kultivasinya jauh lebih tinggi daripada Xiao Yuyao, telah mencapai tahap akhir kesempurnaan agung alam jiwa baru lahir. Dilihat dari aura yang terpancar darinya, ia tampaknya mampu naik ke surga kapan saja dan menyelesaikan transformasi. Li Wanyu berjalan di belakang Xiao Yuyao dan melihat noda air mata di wajahnya. Ia mencibir dan berkata dengan nada sinis, "Kakak, kau akan menjadi pasangan pria orang lain besok, dan kau masih menangis di sini saat ini. Mungkinkah?" Ia mengubah nadanya dan mencibir. "Mungkinkah kau masih memikirkan kekasih kecilmu saat ini?" Meskipun suaranya tidak keras, suasana di sekitarnya terasa sangat sunyi, dan Xiao Yuyao mendengar setiap kata dengan jelas. Mendengar kata-kata ini, Xiao Yuyao merasa jantungnya seperti ditusuk jarum. Air mata di matanya tiba-tiba berhenti, dan ia mengangkat tangannya, melotot marah ke arah adik ketiganya, mengucapkan setiap kata dengan perlahan dan hati-hati. "Apa maumu?" "Oh." Li Wanyu tidak menunjukkan rasa takut, malah tampak terkejut. Ia melirik Xiao Yuyao dan melanjutkan, "Kudengar kau hampir dibunuh oleh beberapa junior di Lembah Sembilan Surga, dan akhirnya diselamatkan oleh orang tak berguna. Beredar rumor bahwa kau dan dia memiliki hubungan yang ambigu, dan kau bahkan jatuh cinta padanya. Awalnya aku tidak percaya, tapi ternyata benar, hehe." Li Wanyu menutup mulutnya dan tertawa sejenak. Melihat Xiao Yuyao tetap diam, ia kembali mengejek, "Siapa yang bisa kau salahkan untuk ini? Ini karena kau tidak pernah mengaku sebagai anggota keluarga Li ketika kau meninggalkan klan. Jika kau mengakui identitasmu, bahkan jika orang-orang itu punya nyali seperti beruang dan hati seperti macan tutul, mereka mungkin tidak akan berani menyentuhmu. Menyangkal itu mudah, tapi kau malah memberitahu orang lain bahwa kau berasal dari desa pegunungan yang miskin," kata Li Wanyu. Matanya penuh penghinaan, lalu ia mencibir, "Sejujurnya, sebagai sesama anggota keluarga Li, aku merasa malu padamu. Kalau ayahku tidak memberitahuku, aku pasti sudah menamparmu sampai mati sejak lama." Xiao Yuyao sangat bangga. Bagaimana mungkin ia bisa tahan diprovokasi berulang kali? Ia berkata dengan dingin, "Jaga mulutmu. Jangan bicara omong kosong tak berguna ini di depanku." Niat membunuh yang kuat langsung terpancar darinya, dan tatapannya berubah dingin dan kejam. Jika diperhatikan lebih dekat, orang akan terkejut mendapati bahwa matanya sangat mirip dengan mata Han Jian. Seolah-olah keduanya berasal dari cetakan yang sama. Melihat tatapan mata yang begitu dingin dan kejam, Li Wanyu gemetar dan tanpa sadar mundur selangkah. Berseru ngeri, "Kau, apa yang akan kau lakukan?" Xiao Yuyao mendengus dingin dan berkata, "Aku tidak menginginkan apapun, tapi aku ingin mengingatkanmu, jangan sombong di depanku." Setelah mengatakan ini, dia bahkan tidak melihat Li Wanyu dan berbalik untuk berjalan masuk ke dalam gua. Setelah sekian lama, Li Wanyu akhirnya pulih, matanya dipenuhi niat membunuh, dan ia berpikir dingin, "Xiao Yuyao, mari kita lihat sampai kapan kau bisa begitu sombong. Setelah kau menikah, kematianmu akan segera tiba. Aku, Li Wanyu, bersumpah bahwa ketika saat itu tiba, aku akan membuatmu berharap kau mati saja." Di kaki puncak Wang Yue, sesosok muncul sekilas dan tiba di pintu masuk keluarga Li dalam sekejap mata. Setelah mendarat, pria itu menunjukkan wujud aslinya. Di bawah sinar bulan, jelas terlihat bahwa ia tampak persis seperti Zhao Wuji yang sebelumnya telah meninggal hampir orang yang sama. Terlebih lagi, pakaiannya disulam dengan huruf Zhao, simbol klan Zhao Fei. Pria ini tak lain adalah Han Jian. Tentu saja, tubuh ini bukanlah tubuh Han Jian, melainkan jiwanya yang telah meninggalkan tubuhnya dan memasuki tubuh Zhao Wuji. Begitu Han Jian muncul, dua pria muncul dari formasi. Keduanya tampak berusia 30-an, berpenampilan biasa saja dan tingkat kultivasinya berada di tahap inti emas. Mereka mengenakan jubah biru dengan sulaman huruf Li seukuran telapak tangan di dada mereka. Setelah keluar dari formasi, mereka menangkupkan tangan memberi hormat kepada Han Jian, dan salah satu dari mereka berkata, "Senior, tolong tunjukkan padaku mandat abadimu." Sebagai junior, keduanya hanya menangkupkan tangan sebagai salam hormat, tanpa memberi salam menangkup penuh.
menunjukkan bahwa bahkan murid biasa dari keluarga Li memiliki status yang sangat tinggi. Mereka yang memiliki perbedaan tingkat kultivasi satu alam pun diperlakukan setara. Tentu saja, jika seorang kultivator tingkat pertama datang, keduanya juga akan memberi salam menangkup, karena seorang kultivator tingkat pertama bukanlah seseorang yang mampu mereka singgung. Han Jien menepuk-nepuk tas penyimpanan di pinggangnya, mengeluarkan jimat abadi, menyerahkannya kepada pihak lain, lalu mengeluarkan suara dari lubang hidungnya. Ambillah. Murid yang berbicara menerima gulungan surgawi itu, mengangkat tangan kanannya, dan mengucapkan mantra padanya. Cahaya redup memancar dari gulungan itu, dan dengan sekejap, sebuah potret muncul, potret Xiao Wuji. Di samping potret itu terdapat sederet karakter kecil, yang dengan jelas mencatat identitas dan tingkat kultivasi orang yang digambarkan. Murid itu memandanginya sejenak, raut keraguan melintas di matanya. Tepat saat ia hendak berbicara, Han Jien berkata dengan tidak sabar, "Kau belum selesai melihatnya?" Mendengar ini, pikiran murid itu langsung kosong sesaat, dan ia buru-buru berkata, "Tidak masalah, silakan masuk, senior." Sambil berbicara, ia menyerahkan tiket abadi kepada Han Jien, memberi isyarat bahwa ia boleh masuk. Han Jien menerima undangan abadi itu, bahkan tidak melirik mereka berdua, dan melangkah ke dalam formasi. Sesaat kemudian, murid itu menyenggol adiknya dan berkata, "Guan Feng, apa kau memperhatikan?" Senior itu sepertinya agak aneh. Guan Feng sedikit terkejut dan bertanya dengan bingung, "Liu Tao, omong kosong apa yang kau bicarakan? Apa ada yang salah?" Tingkat kultivasinya tampaknya bukan tingkat kultivasi seorang kultivator tahap akhir alam jiwa baru lahir, kata Liu Tao sambil mengerutkan kening dan tampak bingung. Guan Feng tersenyum, menunjuk ke tempat Han Jien masuk, lalu melambaikan tangannya, dan berkata, "Saudara Liu, kau terlalu banyak berpikir." Senior itu baru saja memasuki formasi dengan satu langkah. Mungkinkah seorang kultivator biasa melakukan itu? Ia berhenti sejenak, lalu tersenyum lagi. Lagi pula, senior itu sudah mengeluarkan token abadinya. Sebagai ahli tahap jiwa baru lahir, akankah ada orang lain yang mencuri tokennya? Saat ini, bahkan ia sendiri tidak percaya. Tidak banyak ahli tahap jiwa baru lahir di benua ini, dan setiap orang memiliki token abadi. Siapa yang mau repot-repot mencuri milik orang lain tanpa alasan? Liu Tao memikirkannya dan merasa apa yang dikatakannya sangat masuk akal. Ia mengangguk dan berkata, "Kau benar. Aku terlalu banyak berpikir." Saat memasuki formasi, Han Jien disambut oleh hutan yang luas dan tak berujung. Di dalamnya terdapat susunan labirin yang kuat. Tanpa jalan masuk, siapapun di bawah tahap jiwa baru lahir tidak akan mampu menembusnya. Meskipun kultivasi Han Jien belum mencapai tahap jiwa baru lahir, penguasaan formasinya memungkinkannya untuk melihat menembus susunan itu dalam sekejap. Dengan sekejap, ia melesat ke langit. Saat ia terbang ke udara, suatu perasaan ilahi tiba-tiba turun, mengamatinya sejenak, lalu pergi. Han Jien mendengus dingin dan terus terbang menuju aula utama di puncak gunung. Setelah terbang beberapa saat, sebuah suara terdengar dari dalam tubuh Han Jien, "Bos, bagaimana teknik ilusiku? Aku yakin bahkan seorang kultivator jiwa baru lahir pun tidak akan bisa melihatnya." Han Jien tak bergerak, tetapi suaranya menggema dari dalam tubuhnya. Mantra ini sangat kuat, bahkan kultivator Naschen Soul pun tak mampu menembusnya. Tapi bagaimana dengan kultivator di atas level pertama? Meskipun Little Grey terus mengatakan betapa hebatnya mantra kuno itu, dan bahwa tanpa riset mendalam tentang mantra kuno, mustahil untuk menembusnya, Han Jien masih merasa agak ragu. Little Grey sama sekali tidak khawatir, dan dengan tenang berkata, "Bos, apa yang kau takutkan? Aku akan melindungimu. Lagi pula, tubuh ini sudah berada di tahap jiwa baru lahir. Dalam jangka pendek, bahkan jika kita bertemu kultivator di atas tingkat pertama, selama kita tidak menunjukkan aura kita, mereka tidak akan bisa melihat kita. Lagi pula, jika terjadi sesuatu, kita bisa meninggalkan tubuh ini dan menghilang ke dalam bayangan. Apa yang perlu ditakutkan?" Alis Han Jien berkerut, dan dia berkata, "Jangan lupa mengapa kita datang ke sini." Xiao Hui tersenyum canggung dan berkata, "Bos, aku hanya memikirkan wanitaku, tapi jangan pertaruhkan nyawamu untuknya." Han Jien tetap diam. Indera spiritualnya terfokus pada aula utama di puncak gunung. Ia bergerak cepat, mendarat di alun-alun di depan aula dalam sekejap mata. Begitu ia mendarat, seorang murid inti emas menghampirinya, menangkupkan tinjunya dan berkata, "Senior, apakah Anda di sini untuk menghadiri pesta pernikahan?" Han Jien bingung. Mengapa ada orang yang datang begitu terlambat? Apakah mereka sudah gila? Tatapan Han Jien menyapu orang lain, dan dia mengeluarkan suara dari lubang hidungnya. Meskipun murid itu bingung, ia tetap berkata, "Senior, ketua klan dan semua senior lainnya telah kembali ke gua masing-masing untuk beristirahat. Bolehkah saya bertanya apakah Anda juga akan pergi ke gua Anda?" Meskipun nadanya penuh tanya, bukan itu niatnya yang sebenarnya. Jika ketua klan dan semua kultivator jiwa baru lahir sedang beristirahat, apalagi yang bisa ia lakukan selain beristirahat?
Han Jien mengangguk dan berkata dengan tenang, bawa aku ke sana.